Oke, dipersilahkan selesai. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman kece ya, luar biasa. Ini wajah-wajah yang open cam familiar ya, sering bersua kita. Berarti sini ada Kang Ridwan, ada Kang Mulki, ada Kang Muhammad Aji, ada Kang Harun Nur Rahman, Kang Tildan dari CJS dan teman-teman yang lain. Ya, alhamdulillah kita bisa ada di titik ini ya setelah perjuangan. Saya review banget mungkin dari awal kita mulai ada pendaftaran di akhir Januari sampai Februari akhir ya. Sampai tanggal 28 dari sekitar 6.900 sampai diterima 2.870 yaitu teman-teman salah satunya. Dan dari 870 itu telah melalui dinamika pelatihan selama 4 pekan yang memang setiap hari ya, setiap hari day to day, tugas demi tugas sampai kuis hari Sabtu. Kuisnya nggak cuma hari Sabtu ya, kalau yang terakhir apalagi final project mungkin sampai hari Senin. Cukup panjang lah perjalanan sampai detik ini gitu ya. Terus ada JCC Expert Sharing, sudah ada 4 kali ya, bahkan sudah 4 kali. Kalau teman-teman tahu, batch 1 mungkin nggak sampai sebanyak itu ya, nggak sampai 4 kali. Kalau expert sharingnya mungkin sekali aja waktu online bootcamp, lalu mungkin waktu fase online job fair dan challenge memang ada beberapa tambahan. Tapi saya rasa teman-teman cukup lebih matang nih untuk persiapan menuju challenge dan juga persiapan menuju online job fair. Yang pertama kita ingat, kita belajar tentang overview ya, gimana sih kerja di perusahaan, baik itu swasta dan juga instansi pemerintah. Lalu yang kedua kita belajar juga tentang gimana nih coding challenge gitu ya, coding challenge. Ya mungkin saat ini menjadi salah satu fase challenge teman-teman ya, yaitu top coder, hacker rank, lead code ya. Itu coding challenge ya. Walaupun beliau nyampainya lebih komprehensif lagi ya. Dari interview challenge gitu ya, coding challenge yang dibagi dua ya, yang dibawa pulang sama yang whiteboard interview gitu ya. Dan juga ada yang menggunakan sebagai latihan ya, platform-platform yang kita sekarang uji cobakan kepada teman-teman nih sebagai fase challenge. Lalu yang ketiga kita kedatangan Kang Novi Bayu ya, yang bercerita tentang freelance job opportunities ada apa aja sih, termasuk di bagian marketing atau digital marketing. Beliau ternyata nggak cuma berbicara tentang digital marketing, tapi banyak juga tentang teman-teman semua ya, setiap kelas insya Allah nyambung berkaitan dengan memarketingkan diri sendiri. Terus yang kedua, tentang digital marketing juga terutama ya, freelance-nya seperti apa. Nah yang terakhir kemarin hari Senin kita dapat tentang apa ya, strategi bidding freelance. Yang ini jadi tugas juga nih sebagai challenge teman-teman juga ya, yang saat ini sedang dikerjakan juga, yaitu freelance. Dari marketplace, mungkin bisa jadi dari rekanan teman-teman gitu ya. Jadi salah satunya marketplace yang sedang kita uji cobakan ya untuk teman-teman kerjakan. Kita berharap itu memang sebagai simulasi teman-teman menempuh itu gitu ya. Tapi kita sangat berharap banget semuanya bisa dapat nih proyekan dari freelance untuk yang memang mengambil freelance ya. Sehingga ya itu jadi ladang kita untuk mendapatkan penghasilan lah ya, memenuhi kehidupan. Dan hari ini insya Allah expert sharing yang kelima. Sampai saat ini mungkin terakhir ya, tapi nanti insya Allah jika ada lagi kita akan coba adakan lagi ya untuk mendukung teman-teman sampai online job fair. Ya. Jadi ini expert sharing yang kelima tentang gimana sih cara membuat CV yang baik ya, atau powerful CV dan juga LinkedIn ya. Yang mungkin sempat disinggung ya waktu materi memarketingkan diri sendiri tentang LinkedIn, mungkin di sini akan dipaparkan lebih lagi. Jadi kita akan bahas nih menguak tentang CV dan juga LinkedIn. Baik, sebelum dilanjut lagi saya izin inilah interaksi dulu ya sama Kang Mulki Zulkarnain. Gimana kabarnya Kang Mulki? Alhamdulillah baik Kang. Alhamdulillah. Di mana sekarang posisi? Sekarang di rumah lagi biasa baru santai. Oke. Ya, menjelang berbuka ya. Kang Mulki rencana ini nih kan sekarang udah masuk ke fase challenge ya. Mungkin bisa diceritain gimana nih kemarin mengerjakan proyek akhir, apakah ya alhamdulillah aman gitu ya, lancar jaya atau seperti apa. Terus nanti di challenge ini mau ngambil apa nih Kang Mulki? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kang Uti. Di sini kemarin saya baru beres project kenal ya. Saya sama Kang Muhammad Ridwan tuh, ada tuh orangnya tuh. Kalau mau di tag bisa Kang. Saya di sini sama Kang Muhammad Ridwan dan sama Kang Yoga Setiawan. Kami kemarin bikin project LMS ya, Learning Management System untuk sekolah nih. Alhamdulillah lumayan juga ya, karena biasanya kita ngerjain sendiri-sendiri bareng-bareng sampai ya ada beberapa kendala juga. Awalnya mungkin saling ngerjain project yang sama gitu ya, akhirnya ada pas migrate itu
pas lagi kita nge-push dan nge-pull ke GitLab itu ada yang merge yang nggak sama gitu. Nah itu jadi kendala bagi kita dan kita bisa belajar dari sana. Gitu. Jadi yang saya dapat itu waktu pekerjaan kelompok itu belajar belajar menemukan dan memperbaiki masalah sendiri gitu. Terus ya alhamdulillah kita tuh sempat waktu hari terakhir tuh hamin berapa menit baru ternyata untuk deploy itu nggak ada kesalahan teknis gitu. Saya sempat beli juga link keluar, coba ternyata nggak bisa. Akhirnya Kang Ridwan pakai Heroku lagi, akhirnya kembali lagi itu yang gratisan. Kayak gitu, itu kendala kita yang terakhir waktu project akhir. Terus untuk yang sekarang challenge, saya sih rencananya mau yang ini Kang, yang mitra perusahaan ya, mencoba itu dulu yang challenge mitra perusahaan. Kalau memang ini dalam waktu kurang dari seminggu sudah beres, saya mau nyoba untuk yang top coder sih, insya Allah seperti itu yang saya rencanakan. Karena jujur saya ternyata masih banyak harus belajar. Ilmu saya di sini masih banyak yang harus saya explore. Ilmu saya ternyata masih, kalau dibandingkan dengan yang telah kita pelajari, ilmu saya masih segini tingkatannya kan. Saya harus lebih bisa meningkatkan kemampuan saya lagi gitu. Itu sih yang saya rasakan selama 1 bulan terakhir. Serunya ada, deg-degannya ada, terus dikejar waktunya ada. Pokoknya seru lah pokoknya Kang. Terima kasih atas Jabar Coding Camp dan juga Semberpot atas ilmunya. Seperti itu. Ya, mantap. Kalau misal mau mengulang kembali, mau lagi nggak Kang Mulki? Mau banget Kang, karena apa? Saya sendiri merasa masih kurang, masih haus gitu, masih haus. Ini dapat dari mana caranya? Karena betul seperti yang pernah Kang Hoirun sebutkan waktu pertemuan pertama, kita di sini kan langsung belajar kepada intinya. Jadi untuk mencari dari mana kita bisa mendapat itu, silahkan explore sendiri. Nah itu yang sedang saya rasakan sekarang. Berarti saya untuk mengadakan challenge ini harus memang benar-benar bisa perfect. Dalam artian perfect itu saya cari dulu ilmunya ini dapatnya dari mana. Jangan hanya sebatas saya mengandalkan live session yang telah kita pelajari saja gitu. Cari ilmu lagi keluar gitu. Seperti itu sih Kang yang saya rasakan. Siap, mantap. Terima kasih banyak Kang Mulki ya. Kita akhirnya bisa menyelami nih gimana dunia yang di Laravel ya. Ternyata asik nih, seru. Proyek akhirnya juga seru gitu ya. Sampai sekarang ingin coba mengerjakan yang perusahaan mitra ya. Semoga dimudahkan dan semoga hasilnya maksimal dan sampai bisa dilirik langsung gitu ya. Langsung ditawarin. Oke, satu lagi mungkin dari Kang Muhammad Haji nih. Dari React.js. Gimana kabarnya Kang? Ya Kang, alhamdulillah Kang, baik Kang. Oke, mungkin sedikit boleh cerita ya, singkat. Kira-kira gimana nih kemarin proyek akhirnya? Dan kira-kira sekarang mau ngambil fase challenge apa? Untuk proyek akhir sendiri ya pengerjaannya ya lumayan Kang, sampai begadang mulu Kang. Kadang nggak tidur sampai jam 5 baru tidur, ntar jam 10 mulai lagi. 5 sore atau 5 pagi nih? Pagi. 5 pagi ya. Emang baru kan juga baru belajar, masih dikit lah pengetahuan saya, jadi masih harus benar-benar digali-gali terus. Saya belajar ini dari mana saya harus menggunakan ini gimana itu benar-benar nyari benar-benar gitu Kang. Untuk ya alhamdulillah sih kelar, walaupun ya mepet waktunya Kang gitu. Yang ya nggak tahu hasilnya bagus apa enggak kan, saya masih harus perbaiki lagi gitu kan. Untuk yang ingin saya kerjain ya kan, saya ambil di React.js nih, saya juga pengen ngambilnya di pendataan bansos yang front end. Ke situ Kang. Ya. Oke, siap, mantap. Terima kasih banyak Kang Aji ya. Ya Kang. Saya merasakan ya kalau misalnya kita dikejar deadline, banyak tugas dan sebagainya itu capek tapi seneng ya. Capek tapi seneng. Dalam artian kita pengen istirahat tapi sebenarnya itu lebih dari sekedar istirahat. Dibandingkan kita nggak ada kerjaan, ngerasain juga capek gitu ya. Tapi kecapeannya karena nggak ada kerjaan, nggak ada ingin apa nih selanjutnya gitu ya. Itu bikin capek juga. Nah, apalagi misal teman-teman yang berpuasa, saya rasa dengan kesibukan itu jadi obat lapar sebenarnya. Jadi kita produktif nih gitu ya. Dibandingkan kita nggak ada kerjaan, insya Allah lebih kerasa laparnya seperti itu ya. Jadi mantaplah untuk teman-teman yang senantiasa produktif. Baik, hari ini kita insya Allah akan kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kebanyakan ini ya, laki-laki atau cowok. Nah, hari ini insya Allah kita kedatangan tamu dari perempuan. Yaitu akan membahas tentang powerful CV dan juga LinkedIn gitu ya. Dan saya rasa ini menjadi bekal penting juga
buat teman-teman nanti untuk menghadapi online job fair. Jadi kita berharap online job fair itu tidak hanya sekedar asal apply, tidak hanya sekedar asal masukin CV gitu ya. Tapi kita berharap tajam gitu ya. Mungkin nanti Mbak Mega akan lebih banyak nih membahas gitu. Tapi saya merasakan sendiri atau saya melihat bahwa kadang bukan karena keilmuan kita yang kurang, bukan karena pengalaman kita yang kurang, cuma kitanya aja yang tidak tepat dalam menuliskannya gitu ya. Sehingga nggak terbaca itu gitu ya, sehingga langsung lewat begitu saja. Padahal sebenarnya kalau terbaca, jangan-jangan masuk gitu ya. Jangan-jangan ada yang kalah atau ya terlewat karena sekedar kita tidak tepat dalam membuatnya atau menuliskannya. Nah, oleh karena itu, di sini akan dibahas lebih banyak gitu ya tentang bagaimana buat CV yang baik, yang tepat, dan juga LinkedIn gitu ya, dari insya Allah orang yang sangat tepat lah. Saya izin menyapa terlebih dahulu ya, cek apakah Mbak Mega ada. Oke. Ya, halo Kang Lutfi. Ya, apa kabar Mbak Mega? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini lagi banyak kerjaan ya Mbak Mega. Gimana Kang Lutfi? Sehat-sehat Mbak, alhamdulillah. Kebetulan iya Kang. Lagi ini tadi kalau teman-teman tahu ya, lagi ada kerjaan bareng sama Pak Gup ya, launching ya Mbak ya, launching program, jadi banyaklah deadline-nya. Jadi insya Allah betul. Luar biasa ini sudah berkenan untuk menyempatkan hadir ya di depan teman-teman semua. Jadi saya izin memperkenalkan dulu ya Mbak ya. Di sini ada Mbak Mega selaku Project Officer ya di Jabar Digital Service. Jadi nanti kalau teman-teman ingin masuk ke Jabar Digital Service, saya rasa menarik sekali ya, dan saya mengenal beliau sangat luar biasa. Sebagai project officer, saya sebenarnya belum tahu ya, satu orang PO ini megang berapa project gitu ya. Mbak Mega salah satunya menghandle juga nih JCC, tapi saya rasa jauh lebih banyak daripada sekedar megang JCC aja. Jadi sangat luar biasa lah pengalaman-pengalamannya. Insya Allah di sini akan bersharing ya tentang CV dan juga LinkedIn. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Mega waktu dan tempat. Mangga Mbak. Siap, hatur nuhun Kang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih teman-teman. Luar biasa banget mengikuti sejak batch yang pertama ya. Dan lebih banyak Kang Lutfi sih yang Kang Lutfi dan teman-teman dari panitia JCC juga Sunberkot yang terlibat langsung. Tapi insya Allah ikut mengawal dan luar biasa melihat perkembangan dari Jabar Coding Camp ini, dan kemudian gimana tadi kalau lihat dari yang sudah ngobrol sama Kang Lutfi, sepertinya sekarang kayak makin ini ya Kang ya, teman-teman peserta JCC ini makin yang terpilih adalah yang makin semangatnya lebih tinggi gitu. Amin. Energik ini Mbak. Betul-betul luar biasa. Jadi sangat salut. Dan mungkin kita sekitar berapa? Saya punya waktu berapa jam ya Kang Lutfi untuk materi? Dan mungkin tanya jawabnya materi sekitar 45 menit mungkin. Oke, siap. Ya, mungkin sekitar 45 menit ke depan saya akan sharing gitu sedikit terkait dengan yang tadi sudah disebutkan, how to build a powerful CV and LinkedIn gitu ya. Mungkin saya saya mau disclaimer dulu nih, mungkin saya bukan yang paling expert gitu ya di bidang ini gitu, tapi ada 1-2 pengalaman lah berkaitan dengan gimana kita membangun CV dan LinkedIn ini gitu. Nah, itu yang kemudian saya kompilasi untuk saya share ke teman-teman JCC Batch 2 ini gitu. Jadi sambil ngabuburit gitu ya, mungkin semoga ini koneksi saya juga aman. Nanti kalau seandainya agak putus-putus, mungkin boleh langsung di-cut, dipanggil aja gitu ya, Kang Lutfi ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja, daripada nanti teman-teman keburu lapar. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Ya, sudah jelas, Mbak. Siap, saya present dulu. Oke, jadi mungkin saya perkenalan diri dulu ya, barangkali tadi sudah sempat dijelaskan sama Kang Lutfi, saya Mega, nama lengkapnya Widyarta Mega Paramita, saat ini bekerja sebagai Project Officer di Jabar Digital Service. Nah, memang salah satu project yang saya handle itu adalah Jabar Coding Camp ini, gitu. Tapi juga betul tadi ada beberapa project lain yang saya juga handle, bareng juga sama ada Kang Yeris di sini ya,
yang membantu jalannya kegiatan ini, expert sharing session, itu kami pegang project Sapa Warga gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar aplikasi Sapa Warga, nah itu salah satunya juga dihandle oleh kami gitu. Latar belakang pendidikan, saya lulusan psikologi gitu, S1 psikologi, jadi pernah beberapa tahun juga bekerja di bidang psikologi industri dan organisasi, meskipun secara freelance gitu. Jadi menghandle urusan rekrutmen gitu ya, atau per HR-an gitu, HRD. Jadi juga sering berkutat dengan proses penerimaan tenaga kerja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini mungkin yang kemudian akan insya Allah akan saya kompilasikan dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Ada beberapa agenda yang akan kita diskusikan di hari ini gitu. Sebenarnya materi ini pun sudah pernah saya sampaikan di JCC batch pertama gitu, tapi mungkin teman-teman di JCC di batch kedua ini bisa lebih bersyukur karena materi ini tuh istilahnya udah lebih upgrade gitu ya, lebih update dan lebih upgrade dari materi yang ada di batch satu lalu gitu. Jadi boleh dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi yang akan kita diskusikan di sore hari ini terkait dengan 21st Century Self-Marketing Tools, kemudian steps yang perlu kita lakukan sebelum kemudian membuat self-marketing tools itu, kemudian how to create personal marketing plan, dan kemudian baru kita masuk ke CV dan profil. Dan mungkin nanti di akhir kita akan buka ke sesi tanya-jawab, dan kalau waktunya memungkinkan, mungkin kita akan buka untuk ini ya, volunteering barangkali untuk kita breakdown CV-nya gitu. Oke, jadi 21st Century Self-Marketing Tools, tadi kalau saya dengar dari Kang Lutfi, sepertinya udah sempat di-mention ya di Expert Sharing series yang sebelumnya oleh Kang Bayu gitu. Jadi gimana cara kita bisa memasarkan diri kita sendiri gitu. Jadi di abad 21, kalau mungkin di zaman dulu, alat-alat yang kita bisa gunakan untuk kita memasarkan diri sendiri itu kayak misalnya kartu nama kayak gitu ya. Kemudian kita kartu nama, kemudian membangun koneksi ya, meskipun sekarang koneksi juga tetap dibutuhkan gitu. Tapi di abad ke-21 ini ada hal-hal lain yang kemudian juga bisa mensupport kita untuk memasarkan diri kita secara pribadi gitu. Yang pertama adalah kurikulum vitae. Saya rasa ini teman-teman juga pasti sudah mafhum lah ya dengan kurikulum vitae ini gitu. Jadi kurikulum vitae ini apa sih? Itu adalah sebuah dokumen komprehensif untuk menunjukkan kualifikasi kita dalam sebuah pasar tenaga kerja gitu. Jadi ketika kita mau melamar kerja ya tentu kita harus melampirkan CV ini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah LinkedIn profile gitu. Jadi LinkedIn ini sebenarnya kan adalah sebuah sosial media gitu ya. Nggak beda sama Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Jadi ini bisa LinkedIn ini sosial media yang kita bisa gunakan untuk kita showcase gitu siapa diri kita. Nah, bedanya mungkin dengan sosial media yang lain adalah LinkedIn ini digunakan spesifik untuk dunia profesional gitu. Jadi biasanya yang membuat LinkedIn ini itu adalah para pencari kerja dan kemudian juga adalah para penyedia kerja gitu. Jadi perusahaan-perusahaan mereka juga membuat LinkedIn profile gitu ya, yang mirip sama misalnya Facebook business page gitu, Facebook page. Nah, itu kemudian nanti mereka akan mencari kandidat-kandidat pekerja lewat LinkedIn ini gitu. Jadi LinkedIn profile ini digunakan untuk kita manage profesional personal brand kita, di mana kita mau dilihat oleh orang lain yang ada di LinkedIn itu sebagai sebagai orang yang profesional gitu dalam dunia kerja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada juga tools berikutnya adalah portfolio gitu. Portfolio ini lebih spesifik lagi. Ini adalah sebuah dokumen di mana kita bisa menunjukkan proyek atau pekerjaan yang sudah atau yang pernah kita lakukan, dan tentunya ini harus relevan dengan apa yang mau kita apply gitu ya. Nah, di sore hari ini kita akan membahas dua dulu gitu ya, kurikulum vitae dan LinkedIn profile. Semoga nanti ada waktu untuk ke portfolio gitu ya. Barangkali nanti ada expert sharing series berikutnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke gimana caranya membuat CV dan LinkedIn yang baik gitu, ada
step yang menurut saya ini juga tidak kalah penting gitu. Jadi supaya kita bisa berhasil gitu ya untuk memperkecil kemungkinan kita dalam tanda kutip gagal gitu atau belum berjodoh dengan pekerjaan yang kita apply, tentu saja ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya persiapan ini yang kemudian saya sebut sebagai self marketing plan gitu ya. Jadi sebelum kita mempersiapkan CV-nya dan kemudian mempersiapkan LinkedIn-nya dan mempersiapkan portfolio, itu kita perlu membuat sebuah rencana gitu. Nah, rencana ini atau self marketing plan ini yang digunakan untuk meminimalkan kita kemudian belum berjodoh gitu atau gagal apply ke pekerjaan yang kita mau seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut saya tadi juga sempat di-mention juga ya sama Kang Lutfi, kadang itu bukan karena kita sebenarnya tidak cocok atau tidak qualified gitu dengan pekerjaannya, tapi hanya karena kita tuh sebenarnya belum secara utuh gitu berhasil menggali diri kita secara pribadi gitu, sehingga kita juga nggak bisa nih menyampaikan ke orang lain atau ke penyedia kerja bahwa ini loh kualifikasi yang saya punya gitu, ini loh saya tuh bisanya ini gitu. Nah, kita gagal untuk menyampaikan itu, dan oleh karena itu saya rasa penting untuk kemudian saya menjelaskan juga soal self marketing plan ini gitu. Jadi kita akan membahas apa sih sebenarnya self marketing plan dan kenapa itu penting gitu, dan juga langkah-langkah untuk membuat self marketing plan. Jadi intinya self marketing plan ini juga adalah sebuah cara supaya kita bisa digging, kita bisa menggali lebih jauh supaya kita bisa mengenal lebih jauh diri kita seperti apa dan hal apa yang sebenarnya kita mau dari seorang pemberi kerja gitu ya, dan apa yang kemudian bisa mereka expect ketika mereka harus meng-hire kita seperti itu. Jadi ini 3 phases atau 3 fase sebelum kita apply buat kerja. Jadi menurut saya kita penting untuk kemudian membuat self marketing plan, dan tentu saja kita mempersiapkan self marketing tools-nya baru kemudian mempromosikan diri kita. Mempromosikan diri kita ini juga bukan hanya kemudian apply aja, tapi juga ada beberapa cara. Kita akan bahas itu juga ya. Oke, jadi self marketing plan itu apa sih? Jadi ini adalah sebuah adalah sebuah plan yang kita buat untuk kita bisa melakukan branding tentang diri kita gitu. Dengan cara apa? Jadi kita menganalisis dulu nih uniqueness kita atau keunikan kita atau value kita yang membuat kita berbeda dari pencari kerja lain itu seperti apa sih gitu. Dan kemudian juga untuk menentukan tujuan kita berkarir itu seperti apa. Kesempatan karir seperti apa yang kita mau dari proses pencarian kerja nanti yang kita lakukan gitu. Nah, baru kemudian kita membuat strategi atau listing strategi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita mau gitu. Nah, kenapa ini penting? Kadang itu kita pikir gitu ya, kita rasa kita cukup mengenal diri kita sendiri gitu. Tapi kemudian ketika harus dituangkan ke sebuah dokumen gitu, yaitu CV atau mungkin portfolio atau mungkin LinkedIn profile, itu sering bingung tuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah punya LinkedIn gitu, termasuk saya ketika dulu membuat LinkedIn itu masih bingung gitu profil LinkedIn ini gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena plan ini itu bisa menjadi sebuah outline gitu ya atau sebuah guideline tentang apa yang kita mau gitu dan apa yang ingin kita capai sebagai seorang job seeker, goals-nya itu apa, dan kemudian nanti baru ke di mana kita atau strategi kita untuk membranding diri kita sendiri gitu. Sorry. Oke. Next. Oke, nah ini steps-nya untuk kemudian kita bisa membuat self marketing plan itu seperti apa sih? Sebenarnya ini kalau mau di breakdown secara lengkap ini akan jadi panjang dan lama gitu. Tapi mungkin saya akan coba sarikan aja ke 4 langkah besar gitu ya, 4 steps gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah untuk mematchingkan 3 top values atau value teratas yang kita punya dengan function atau industri apa sih dari pekerjaan itu yang kita mau gitu. Jadi kita harus supaya akhirnya bisa match gitu kan, supaya cocok, supaya bisa berjodoh, kita harus tahu dulu nih value kita tuh seperti apa sih gitu tentang sebuah pekerjaan kita tuh seperti apa, karena setiap orang itu pasti punya value yang berbeda-beda gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang kesempatan kerja ini sangat terbuka lebar gitu. Ada orang yang misalnya
merasa value-nya adalah saya harus bekerja di startup besar gitu misalnya, di unicorn gitu. Tapi ada juga yang enggak, saya nggak mau kerja di unicorn gitu karena mungkin pernah dengar ceritanya bahwa banyak deadline-nya dan lain sebagainya. Jadi saya maunya bekerja sebagai seorang freelancer gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita petakan gitu, value-value apa sih yang kita punya gitu sebelum kita kemudian melamar kerja. Jadi ketika kita melamar kerja pun itu tidak random gitu ya. Jadi bukan cuman oke, yang ada digital marketernya lah, pokoknya judul digital marketer, pokoknya saya apply gitu. Yang penting nanti mau kena mau enggak pokoknya apply dulu, atau mungkin sebagai programmer gitu ya, atau engineer, software engineer gitu, pokoknya apply aja lah dulu, nanti nyangkutnya di mana itu urusan nanti. Nggak bisa begitu karena karir ini bagaimana kita membangun karir itu juga adalah sebuah rencana jangka panjang gitu kan. Jadi ini juga akan mempengaruhi di mana nanti teman-teman hidup gitu, di mana nanti teman-teman tinggal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus menyesuaikan dulu nih dengan value yang kita punya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa buat listing atau daftar dari keunikan kita gitu. Nah, ini kan juga berbeda dari masing-masing orang gitu. Nah, uniqueness ini itu kemudian bisa di breakdown menjadi strength kita tuh apa, weaknesses kita tuh apa gitu. Tidak mungkin kita kemudian hanya punya strengths aja gitu ya, tapi nggak punya weaknesses. Jadi ini yang harus kemudian dipetakan. Nah, kira-kira strength nanti dan weaknesses nanti itu akan mencocokkan kita gitu ya ke, atau bisa memetakan kita ke industri yang seperti apa. Nah, ini juga perlu dicocokkan gitu. Jangan kita merasa strength kita adalah atau weaknesses kita adalah tidak bisa bekerja di bawah deadline gitu. Tapi kemudian kita daftarnya ke Tokopedia gitu atau Ruang Guru gitu ya, yang itu kan unicorn startup gitu, dan itu tuh pasti sangat sangat agile, deadline-nya juga banyak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita nggak bisa bertahan tuh di situ gitu. Jadi kemungkinan terburuknya nanti adalah teman-teman nggak bisa bertahan lama tuh di sebuah pekerjaan, yang akhirnya juga ke pekerja gitu ya, itu akan dianggap sebagai, wah ini jangan-jangan cuma kutu loncat gitu. Wah ini kenapa nih kok dia nggak bisa bertahan lama di satu pekerjaan kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus tahu juga strength and weakness kita seperti apa, kemudian cari dan kita identifikasi career goals kita tuh maunya yang seperti apa. Nah, ini disesuaikan lagi dengan values yang kita mau gitu. Kalau misalnya ada yang perempuan gitu ya, mungkin perempuan misalnya pengennya tuh kerja dari rumah sehingga nanti ketika berkeluarga masih tetap bisa hands on sama keluarga seperti itu. Itu value yang pertama. Nah, berarti kan ini ya nggak bisa kemudian kerjanya yang tidak memungkinkan kita di perusahaan yang tidak memungkinkan kita untuk working from home kayak gitu. Nah, itu yang harus kemudian dicocokkan gitu. Nah, baru kemudian kita implementasikan 3 hal sebelumnya itu ke personal branding yang mau kita bangun gitu untuk mempromosikan diri kita sendiri gitu. Nah, di sini ada template. Nanti saya juga akan share mungkin ya materi ini dan juga link template ini ke Kang Lutfi sehingga nanti bisa di sharing juga ke teman-teman gitu. Sebentar. Oh, ini saya udah buka. Oke, nah ini kebetulan adalah template yang kemarin saya gunakan gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, kita harus bikin shortlist tuh atau kita bikin daftar dari pekerjaan apa, job roles apa, peran pekerjaan apa gitu ya, atau judul apa sih, judul posisi apa yang kita mau gitu, dengan industri apa sih yang kita mau. Nah, kemudian kita cocokkan juga nih dengan value yang kita punya gitu. Kayak misalnya ini ya, semoga ini cukup jelas. Coba zoom in ya. Nah, value saya ketika bekerja itu, ini kebetulan punya saya ya. Jadi value saya ketika bekerja itu yang pertama adalah bisa fleksibel gitu. Jadi saya akan mencari perusahaan yang sekiranya memungkinkan saya untuk bekerja dari rumah atau work from anywhere gitu. Jadi ketika misalnya saya mau ke Bali gitu, misalnya ke Bali, tapi saya tetap bisa bekerja. Nah, itu juga dimungkinkan. Jadi nggak meminta saya untuk stay di mana ya, di kantor gitu yang itu harus working hours. Nah, itu harus kita tulis. Jadi value saya yang pertama itu adalah flexibility gitu. Nah, kemudian yang kedua compensation atau mungkin secara gaji gitu. Carinya tuh gaji yang seperti apa gitu. Ada yang
value-nya adalah nggak apa-apa gajinya nggak terlalu besar gitu. Yang penting tuh lingkungannya nyaman gitu. Nah mungkin bisa ditulis juga di sini kalau bukan compensation ya berarti ditulisnya environment gitu atau colleague ya atau apa teman kerja gitu. Nah itu tuh bisa gitu. Jadi bisa ditulis seperti itu. Atau ada juga yang misalnya gajinya nggak apa-apa nih awal-awal misalnya gajinya nggak besar tapi memungkinkan aku untuk jenjang karirnya gitu, jenjang karirnya jelas. Nah itu bisa juga ditulis di sini gitu karena ada yang perusahaan gitu ya atau tempat kerja yang gajinya besar tapi mungkin tidak memiliki jenjang karir yang jelas gitu untuk beberapa posisi gitu. Jadi itu yang juga harus dipetakan dan teman-teman bisa menggali juga nih ke diri kalian seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga gitu, value yang saya utamakan itu juga adalah tentang expertise gitu. Saya nggak mau kerjanya itu kemudian jadi palu gada gitu. Jadi apapun itu saya kerjakan gitu. Jadi misalnya teman-teman IT gitu ya, nanti teman-teman urusan wifi rusak, pengadaan wifi itu juga dikerjakan sama teman-teman. Nggak bisa kayak gitu misalnya. Menurut teman-teman gitu ya, misalnya menurutku aku harus bekerja yang sesuai dengan bidangku gitu. Jadi expertku apa, itulah yang mau aku mau bekerja yang tepat di situ gitu. Jadi memungkinkan aku juga untuk explore lebih jauh dan mengeksploitasi lebih jauh kemampuanku dalam bidang tersebut kayak gitu. Nah, itu bisa ditulis. Nah, value ini bisa macam-macam, teman-teman, nggak ada batasannya, tidak terbatas hanya di flexibility, compensation, dan expertise aja. Nanti mungkin saya bisa coba buatkan listnya gitu ya, tapi bisa macam-macam. Pokoknya value apa sih yang teman-teman yakini gitu ya dalam hidup yang kemudian itu tuh harus ada gitu di sebuah perusahaan tempat teman-teman nanti bekerja kayak gitu. Nah, itu dituliskan di sini flexibility. Kalau yang tadi saya flexibility, compensation, kemudian expertise. Nah, kemudian ditulis function short list-nya gitu. Karena dari sebuah expertise aja, dari sebuah skill aja, sebuah keahlian itu tuh bisa kemudian lahir beberapa peran pekerjaan kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman tulis peran apa sih yang sebenarnya teman-teman mau gitu. Kalau misalnya saya nih ya digital marketing gitu, kebetulan saya juga lagi belajar digital marketing gitu. Kemudian kalau bekerja sebagai seorang digital marketer, teman-teman bayangin nih, nanti kalau misalnya bekerja sebagai seorang digital marketer, saya tuh maunya di posisi seperti apa gitu. Skill digital marketing ini bisa masuknya ke posisi apa gitu. Yang pertama digital marketing strategis gitu. Kemudian yang kedua growth hacker atau growth marketing gitu. Dan yang ketiga meskipun judulnya business development, tapi di dalamnya itu juga peran digital marketing itu bisa besar banget gitu. Dan itu kenapa saya tulis business development gitu. Jadi itulah short list atau peran pekerjaan yang mau saya cari gitu ketika nanti mencari pekerjaan. Jadi bukan semua yang kemudian mengkualifikasikan digital marketing itu akan saya apply kayak gitu. Enggak seperti itu. Atau mungkin ini teman-teman bisa coba ini juga ya relate-kan, hubungkan sama skill teman-teman. Kalau digital marketing itu bisa juga ke misalnya dia lebih spesifik lagi nih ke sosial media spesialis kayak gitu. Oh, saya tuh sukanya lebih suka ke sosial media dibandingkan misalnya SEO gitu atau Google atau search engine gitu. Nah, itu teman-teman bisa tuliskan gitu. Berarti function shortlist-nya di sini adalah sosial media spesialis kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang suka sama teman-teman yang suka sama dunia tulis-menulis gitu ya. Kemudian skill yang dipelajari saat ini itu digital marketing. Nah, teman-teman berarti maunya ke misalnya content marketer gitu. Nah, itu tuh bisa dituliskan di situ karena content marketer mungkin lebih banyak mengeksplor soal penulisan gitu sehingga teman-teman bisa bekerja bisa mendalami skill yang teman-teman suka gitu yaitu menulis. Nah, itu bisa dituliskan di situ gitu. Jadi ditulis daftarnya. Dan ini apakah cuma boleh 3? Sebenarnya enggak. Teman-teman mau tulis 10 itu juga nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa teman-teman menuliskan prioritasnya gitu. Jadi kalau misalnya 10-10-nya itu adalah adalah prioritas gitu, teman-teman akan kesulitan untuk
memetakannya gitu. Nah, kalau di saya nomor 1 ini prioritas yang pertama itu adalah bekerja sebagai seorang digital marketing strategis gitu. Kemudian yang kedua sebagai growth hacker atau growth marketing, kemudian yang ketiga baru business development kayak gitu. Nah, ini bisa dicocokkan juga dengan value dari yang teman-teman punya gitu. Jadi misalnya sebagai seorang digital marketing strategis, flexibility-nya gimana nih? Apakah high gitu ya? Di sini saya tulis high, ini maksudnya tinggi gitu ya. Nah, sekarang pekerjaan sebagai seorang digital marketing strategis itu ada banyak banget yang memungkinkan untuk kita memungkinkan kita untuk kerja di mana aja gitu. Jadi saya tulis flexibility-nya ini masih high nih gitu. Kerja sebagai seorang digital marketing strategis, flexibility-nya nih high gitu. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, kemudian compensation-nya gimana? Ini kita bisa sambil lakukan research gitu, kita browsing gitu ya di Google secara gaji kerja sebagai digital marketing strategis itu good salary sih gitu. Jadi kita tuliskan di sini compensation-nya masih high dan itu good salary gitu. Kemudian expertise-nya gimana yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Dan ini expertise-nya juga saya tuliskan high gitu sebagai seorang digital marketing strategis berarti harus expert gitu kan di dunia digital marketing. Jadi saya tuliskan need high expertise towards digital marketing, nah itu juga cocok sama yang saya mau gitu. Nah kemudian kalau untuk growth hacker ini juga kayak apa? Ini dituliskan gitu. Atau misalnya sebagai business development nih. Ini apakah akan high semua gitu ya untuk apa? Untuk matching-nya ini enggak juga gitu. Jadi bisa high, bisa mid, bisa low. Nanti dari situ kita bisa menentukan prioritas lagi nih, kita bisa petakan lebih jelas lagi. Oh berarti prioritas utama yang aku mau itu adalah pekerjaan di digital marketing strategis kayak gitu. Jadi kalau misalnya di business development gitu ya, kayaknya secara fleksibilitas ini nggak akan terlalu tinggi gitu. Jadi saya tuliskan di sini med gitu, medium. Karena menurut saya, dan ini berdasarkan hasil riset juga, bekerja sebagai seorang business development tuh kadang kita harus di kantor gitu, meskipun mungkin juga memungkinkan kita untuk mobile ke tempat-tempat lain gitu, tapi mungkin mobilisasinya itu juga masih berkaitan dengan pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya lagi pengen sambil liburan nih kerja di Bali gitu ya, kayak tadi yang saya sebutkan, masih sambil pengen kerja di Bali, tapi sambil liburan juga. Jadi setelah office hour berakhir, kemudian saya bisa jalan-jalan kayak gitu. Nah ini nggak mungkin nih di business development gitu. Makanya itu kenapa saya tulis flexibility-nya itu medium. Gitu. Sometimes can work everywhere, tapi mungkin need to be stay at the office more often gitu, karena harus berkoordinasi secara intensif dengan kolega lainnya dan koordinasi itu tuh hanya bisa dilakukan secara offline gitu, jadi harus di kantor gitu. Tapi kalau digital marketing strategis atau mungkin growth hacker gitu, kalau dari cerita banyak orang gitu ya, dan dari hasil riset itu juga ini tuh kita tetap bisa berkoordinasi dilakukan secara virtual seperti itu. Nah, kemudian itu kalau secara function ya, secara job roles, kalau kemudian secara industri gitu, kita nggak mungkin bisa masuk ke semua industri gitu, pasti kita juga punya preferensi. Nah, itu kita tuliskan gitu. Di sini yang saya tuliskan secara industri, saya mau masuk ke advertising and agencies, kayak gitu misalnya. Kenapa? Karena saya pengen skill digital marketing saya ini tuh bisa relate sama banyak industri gitu. Nah, di mana saya bisa dapatkan itu? Oh, berarti kan di advertising and agencies gitu. Karena di dunia advertising dan agencies ini tidak hanya terpatok di satu scope industri aja kayak gitu kan. Kita kadang menangani klien yang mungkin dari UMKM, food and beverage gitu ya, atau mungkin kita menangani klien yang FMCG gitu misalnya, let's say Head and Shoulders dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu saya tuliskan gitu. Jadi prioritas yang pertama itu advertising and agencies gitu. Nah nanti kemudian kita cocokkan lagi dengan value yang kita punya atau kita yakini gitu. Kalau misalnya aku bekerja di advertising and agencies, fleksibilitasnya gimana nih? Oh ternyata dia tidak terlalu fleksibel. Dia medium gitu. Karena kenapa? Karena kalau dari cerita banyak orang kalau kerja di agensi itu pasti workload-nya tinggi gitu, very high gitu. Dan
minim banget kemungkinannya untuk kita bisa bekerja dari mana saja gitu, travel during work hours gitu, tapi masih memungkinkan karena kita akan berkaitan atau misalnya ngobrol dengan klien gitu. Jadi mobilitasnya ada gitu, tapi mungkin tidak terlalu fleksibel sesuai kita maunya kerja di mana, yaudah kita kerja aja di situ kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Nah, kemudian yang industri yang kedua kayak misalnya ini ya, client service and consulting gitu. Kalau client service and consulting ini kenapa saya tulis di prioritas kedua juga sebagai industri shortlist? Ya karena itu tadi saya pengen expose skill digital marketing saya ini untuk bisa relevan atau untuk bisa digunakan di lebih banyak industri. Jadi tidak hanya terpatok di satu industri saja. Berarti kalau consulting itu kan akan memungkinkan kita untuk bertemu dengan klien dari berbagai bidang seperti itu. Kemudian yang ketiga baru saya tuliskan startup. Gitu. Nah, ini kemudian dicocokkan lagi seperti function shortlist itu tadi. Nah, nanti kita akan tahu nih, oke, berarti mungkin aku akan cocok bekerja sebagai digital marketing strategist gitu ya, di dunia yang di industri atau di bidang yang paling cocok buat saya ini kayaknya startup nih gitu, karena secara fleksibilitas itu tuh paling lebih tinggi dibandingkan advertising sama client service and consulting kayak gitu. Jadi dituliskan di situ. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang ini ya, matching 3 top values you have with aspiring job function and industry. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi saya sebut listing your uniqueness. Nah, ini kita harus bikin list nih keunikan kita di mana, kekuatan, kelebihan, dan kelemahan kita tuh di mana gitu. Nah, ini kita ke template berikutnya itu seperti ini. Jadi ini kemudian juga bisa langsung kita buat ke dalam sebuah personal marketing plan gitu. Ini juga nanti kita akan tuliskan strategi apa yang mau kita buat gitu, kemudian pengalaman kerja kita secara singkat itu seperti apa gitu. Jadi preferred job function, nah ini udah saya tuliskan ya di sini yang tadi itu, kemudian preferred industrinya seperti apa. Nah kemudian teman-teman sambil searching, teman-teman cari nih company atau roles, job roles yang teman-teman mau itu seperti apa. Ini bisa teman-teman sambil cari di LinkedIn gitu misalnya, atau pencarian kerja, platform pencarian kerja, dan tuliskan di situ gitu. Nah ini kebetulan pada saat itu waktu saya searching ada yang di McKinsey gitu ya, atau di Deloitte or Accenture. Ini saya lampirkan linknya di sini. Kemudian di bidang client service and consulting ini ada MNC Saatchi Performance. Nah ini saya tuliskan oke, bisa bekerja sebagai digital marketing specialist di MNC Saatchi Performance. Kemudian kalau sebagai growth performance, ini sebenarnya nggak berkaitan sama roles yang di atas ya, tapi ini kayak list dari dream role dan company yang mau saya target gitu, tiga teratas yang mau saya target gitu, atau bekerja sebagai growth performance specialist di link aja gitu. Jadi ini dituliskan juga di sini. Nah kemudian kompetensi apa nih yang kita punya? Nah ini yang kemudian bisa menjadi uniqueness kita gitu, hard skill dan soft skill harus dibedakan seperti ini karena sekarang kita bekerja pun itu nggak bisa hanya menjual hard skill aja gitu. Teman-teman saya yakin juga pasti udah paham gitu ya soal ini. Jadi soft skill pun harus kita tulis gitu. Jadi sebagai seorang digital marketing nih ya, atau sebagai seorang growth performance, hard skill apa nih yang bisa kita jual dan relevan dengan posisi yang mau kita tuju. Nah ini saya bisa tuliskan di sini. Oh saya bisa Google Analytics and Data Studio gitu. Saya juga bisa Google and Facebook Ads, kemudian saya juga bisa writing, content writing, dan marketing, kemudian saya bisa mengoperasikan Ahrefs gitu ya, yang berkaitan dengan SEO, Screaming Frog, juga SEO, Microsoft Office, saya bisa desain, kemudian bisa CRM. Ini teman-teman bisa spesifikkan lagi kalau mau, misalnya Google Analytics ini, kalau teman-teman udah punya sertifikasinya gitu, bisa dituliskan juga di sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara soft skill ini seperti apa? Apa sih soft skill yang kita punya gitu? Kalau saya bisa communication and public speaking gitu, yang itu juga relevan dengan role sebagai seorang digital marketer gitu kan, kita pasti akan ketemu banyak orang, kita harus mengomunikasikan produk kita ke audience gitu, sehingga communication and public speaking ini juga sangat penting gitu.
Kemudian critical and analytical thinking. Ini juga penting sebagai seorang digital marketing karena kita harus bisa lihat helikopter view dari sebuah strategi gitu atau sebuah bisnis, kita harus bisa lihat helikopter view-nya. Kemudian kita harus bisa mengkritisi step mana nih yang salah dari proses digital marketingnya. Kemudian kita harus bisa menganalisis, oke, berarti apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini dituliskan. Jadi hard skill dan soft skill yang dituliskan ini juga harus relevan dengan posisi yang kita mau, gitu ya. Independent teamwork, leadership, teaching, and mentoring skill ini juga penting, terutama kalau misalnya bekerja sebagai seorang lead, gitu. Ini kan kita harus bisa menghandle posisi di bawah kita, gitu. Nah, kemudian what do you have as a proof, gitu. Bukti-buktinya apa aja nih, gitu. Untuk hard skill ini dan soft skill ini itu bisa beneran nggak sih kita punya gitu, secara pengalaman tuh kayak apa nih, kita pernah ikut apa gitu. Nah, saya tuliskan di sini participating in Revoyu gitu ya, kalau teman-teman mungkin tahu juga Revoyu Group Project. Saya bisa dapat 27 leads gitu dalam waktu 4 hari. Nah, ini melalui Facebook Ads dan ini belum saya update. Sekian leads melalui Google Ads kayak gitu. Itu saya tuliskan di sini. Nah, ini kan bisa menjadi bukti, berarti betul nih dia bisa dapat sekian leads gitu lewat Facebook Ads dan Google Ads, berarti hard skill yang dia tuliskan di atas bahwa dia bisa mengoperasikan Google dan Facebook Ads itu juga betul kayak gitu. Nah, kemudian conducting market research and analysis for other POS system. Nah, ini bisa jadi sebuah experience gitu ya, pengalaman bekerja gitu. Dan ini bisa membuktikan berarti dia bisa research and data analytics gitu. Kemudian dari achievement yang lain misalnya, yang tidak berkaitan dengan work atau organizational, yang tidak berkaitan dengan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Nah, kayak misalnya ini giving webinars in various online and offline events. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita memang punya kemampuan komunikasi dan public speaking gitu. Kemudian selected as a team leader in Revoyu batch 7 dengan average score-nya berapa gitu ya. Kemudian best assignment, kemudian juga LPDP awardee kayak gitu. Ini bisa dituliskan untuk kemudian hal-hal inilah yang nantinya akan kita cantumkan di CV kita gitu. Jadi ketika buat CV kita nggak cuman asal cantumkan aja gitu, nggak semuanya kita cantumkan. Jadi harus kita seleksi gitu. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan strategi yang akan kita lakukan gitu, strategi pemasaran diri yang akan kita lakukan karena nggak bisa kita hanya menunggu ini ya ketika kita apply gitu, ketika kita apply pekerjaan nggak bisa kita hanya menunggu aplikasi kita itu berbalas gitu. Jadi kita harus secara aktif juga melakukan promosi. Apalagi sekarang di media sosial ini kompetisinya juga menjadi sangat tinggi gitu ya. Orang bisa dengan mudah menjadi misalnya influencer atau orang yang sebenarnya nggak ahli-ahli banget nih di bidang tersebut gitu, tapi dia punya kemampuan untuk mempromosikan dirinya dengan baik gitu. Nah, pasti orang itu akan lebih mudah terlihat gitu kan. Sama aja kayak ya kita analogikan aja kayak misalnya ada 2 atau ada 3 brand kecap gitu ya, merek kecap, ada ABC, Bango, dan 1 merek lokal gitu misalnya. Nah, yang mana nih yang lebih dikenal oleh masyarakat gitu atau oleh ibu-ibu gitu? Ya pasti brand kecap yang dia secara aktif gitu mempromosikan dirinya seperti itu. Jadi list of audience-nya, kalau misalnya kita mau melakukan promosi, audiens kita yang menjadi sasaran kita tuh siapa aja sih gitu. Dan ini juga harus disesuaikan dengan tentu saja posisi yang kita mau. Yang pertama ya jelas HR gitu ya, atau HRD gitu, HR, atau mungkin talent acquisition gitu, karena dia yang bertugas di sebuah perusahaan, dialah yang bertugas untuk mencari calon tenaga kerja gitu, HR. Kemudian kita bisa juga target business owner kayak gitu misalnya, atau SMEs. SMEs ini social medium enterprises ya, atau UMKM gitu, karena ini adalah salah satu bidang industri yang mau saya geluti juga gitu. Jadi saya harus mempromosikan diri nih ke business owner atau SME supaya mereka bisa hire saya sebagai seorang digital marketing gitu. Atau ke marketing managersnya dia gitu, atau consultant atau agencies associate, karena salah satu bidang yang mau saya target itu kan tadi adalah advertising and agencies gitu. Nah, kemudian Bango ya siap.
Betul. Tadi kenapa nggak terpikirkan ya, tapi betul bangun itu lebih enak ya Kang ya, dari kedelai hitam. Siap. Kemudian dari list of audience ini kita petakan lagi di mana sih kita bisa temukan audience ini gitu. HR gitu, HR kita bisa temukan di LinkedIn gitu kan. Tentu saja ini platform yang udah terpercaya lah ya kalau kita mau cari pekerjaan gitu. Nah, kemudian business owner, SMEs, ini bisa kita temukan di mana sih? Oh, kita bisa temukan mereka di Twitter atau Instagram gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing misalnya hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing, terutama yang relate sama dunia UMKM gitu, sehingga kita promosikan di Twitter atau Instagram sehingga business owner itu juga bisa lihat dan kemudian tertarik ke profil kita gitu. Atau ini kalau misalnya ada komunitas pribadi yang teman-teman punya gitu, misalnya nanti ketika udah lulus gitu mungkin bisa komunitas alumni dari Jabar Coding Camp gitu misalnya, yang itu juga nanti secara aktif akan membagikan lowongan pekerjaan yang tersedia gitu. Nah itu bisa dituliskan juga, oh mungkin bisa di Revoyu, kalau di saya ya karena alumni Revoyu berarti Revoyu Slack for Discord gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa tuliskan komunitas alumni Jabar Coding Camp gitu. Who-nya udah, list of audience-nya udah, where-nya sudah, berarti selanjutnya adalah how gitu. Gimana teman-teman akan share profil teman-teman gitu ya. Teman-teman gimana caranya mempromosikan diri teman-teman ke audiens supaya mereka tahu bahwa teman-teman punya skill itu dan ada buktinya gitu. Nah, ini bisa dituliskan di sini beberapa caranya. Misalnya kalau dari yang saya coba pikirkan gitu ya, saya bisa share personal blog artikel saya di LinkedIn gitu. Dan artikelnya pun ini harus yang berkaitan sama digital marketing. Atau kemudian membuat threads gitu ya, creating threads atau share threads about digital marketing di Twitter atau Instagram gitu. Kemudian put my achievements on CV, put my portfolio on LinkedIn profile gitu. Jadi project-project apa yang berkaitan dengan digital marketing yang pernah saya pegang itu saya taruh di LinkedIn sehingga orang bisa cek secara bebas gitu, secara terbuka. Juga dengan engage atau membuat networking dengan marketing community group gitu. Jadi mendekatkan diri kita ke tujuan yang kita mau gitu. Atau dengan connect di LinkedIn gitu ya, misalnya kita add di LinkedIn tuh namanya connect ya, connect HR atau marketing manager dari beberapa agensi atau consulting companies atau startup gitu. Jadi disesuaikan dengan industri yang kita mau. Gitu. Jadi plan ini, kalau misalnya kita udah ada plan ini, langkah kita ketika mau apply kerja itu akan menjadi lebih terpetakan gitu. Begitupun ketika nanti kita akan menulis apa-apa saja yang akan kita cantumkan di CV kita gitu. Itu plan itu tadi juga mencakup ini ya career goals yang kita mau dan dicocokkan sama values, dan kemudian cara apa atau langkah implementasi apa yang akan kita lakukan untuk mempromosikan diri kita, itu udah mencakup itu. Jadi teman-teman nanti bisa sambil buat-buat tuh supaya langkah teman-teman nanti bisa terpetakan gitu. Oke, kita next. Nah, sekarang gimana caranya kemudian kita bisa membuat relevant stories atau cerita yang relevan untuk CV kita gitu ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman mau apply ke beberapa role gitu. Dan teman-teman sebenarnya punya skill-skill itu gitu. Tapi tentu saja kita nggak bisa buat CV yang sama untuk beberapa roles yang berbeda gitu. Teman-teman harus bisa meng-highlight skills apa atau pengalaman apa yang teman-teman punya itu yang paling relevan dengan roles yang mau atau posisi yang mau di apply gitu. Jadi kenapa itu harus relevan? Karena ya itu tadi nggak bisa satu CV itu dipakai untuk banyak aplikasi gitu. Jadi terutama kalau misalnya posisi yang teman-teman mau itu tuh beda gitu. Jadi harus dibikin secara spesifik gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ada namanya satu metode ini AQS. AQS ini action, kemudian Q ini quantifiable, dan S ini specific gitu. Jadi teman-teman harus tuliskan
nggak bisa teman-teman hanya di CV itu hanya listing aja gitu ya, cuman daftar-daftar skill aja nggak bisa, tapi teman-teman juga harus tuliskan action-nya atau secara spesifik tuh dari skill itu teman-teman tuh bisanya apa gitu, action-nya tuh apa, kemudian quantifiable, harus bisa dikuantifikasikan gitu, jadi misalnya dalam waktu berapa lama gitu ya, atau misalnya capaiannya itu, atau misalnya berapa persen tercapai dari target dan lain sebagainya. Dan kemudian juga spesifik gitu, sehingga orang tuh bisa tahu, oh ternyata dia punya skill ini yang dibangun misalnya dalam dia bisa mencapai target A gitu ya, yang kemudian dicapai dalam waktu 2 bulan gitu, dan spesifik itu untuk audiens apa kayak gitu. Jadi harus spesifik seperti itu. Jadi EQS ini sangat sangat penting ditaruh di sebuah CV gitu. Jadi nggak bisa teman-teman cuman buat listing aja. Jadi misalnya kayak tadi yang saya sempat tuliskan di self marketing plan gitu ya, bahwa saya bisa mendapatkan 27 leads menggunakan Google Ads atau menggunakan Facebook Ads dalam waktu 4 hari gitu. Nah, itu kan action-nya ada. Oke, berarti dia bikin iklan menggunakan Facebook Ads. Kemudian quantifiable. Oke, dia mendapatkan 27 leads gitu dalam waktu 4 hari. Nah, itu kan bisa dikuantifikasikan. S-nya spesifik. Nah, itu tadi. Jadi spesifik menggunakan Facebook Ads kayak gitu. Jadi harus dibuat seperti itu. Jadi terutama ketika teman-teman mendeskripsikan mengenai pengalaman kerja sebelumnya gitu, yang mungkin relevan dan bisa support untuk aplikasi kerja yang akan teman-teman daftar gitu. Jadi harus menggunakan EQS. Nah, ini adalah tanda-tanda atau karakteristik gitu ya dari sebuah CV yang bagus gitu, dan apa sih yang sebenarnya harus ditaruh dalam sebuah CV gitu. Sebenarnya secara format itu juga banyak gitu ya, ada yang format mungkin ETS gitu kalau teman-teman pernah dengar. Nah, kalau format ETS ini kan katanya nggak boleh menggunakan foto gitu, tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ini masih cukup penting gitu ya untuk bisa melampirkan foto. Tentu saja fotonya yang foto semi formal ya, jangan foto selfie gitu. Jangan foto yang informal gitu, harus foto yang masih terlihat profesional gitu, tapi mungkin nggak kaku-kaku banget gitu. Jadi what should be put on your CV? Yang pertama adalah semi formal foto. Kemudian personal information tentu saja, jadi namanya siapa, kemudian kontaknya, karena kalau misalnya kita nggak taruh kontak ya gimana nanti orang mau atau recruiter mau menghubungi kita gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman taruh nomor HP atau nomor telepon dan emailnya gitu. Kalau alamat lengkap saya rasa nggak perlu sih gitu. Kemudian about me atau summary tentang diri kamu nih apa gitu. Jadi nanti kita akan coba lihat ya contohnya. Kemudian educational background. Nah, ini ada beberapa juga yang mencantumkan itu misalnya dari TK atau dari SD gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak cukup relevan gitu ya kalau misalnya TK atau SD kan nggak ada skill yang spesifik yang berkaitan atau yang relevan dengan posisi yang kita mau. Jadi cukup cantumkan pendidikan terakhir gitu mungkin ya. Misalnya SMA atau SMK atau mungkin teman-teman yang udah diploma atau sarjana mungkin bisa dicantumkan. Dan kalau ada background pendidikan informal yang itu relevan dengan posisi yang teman-teman mau gitu. Kemudian working experience-nya ini bisa dicantumkan yang paling baru gitu ya, atau the most recent, dan tentu saja yang paling relevan gitu. Jadi kayak misalnya saya juga pernah kerja di pabrik gitu, pabrik mesin cuci. Nah, itu nggak mungkin saya cantumkan saya bekerja di pabrik mesin cuci sebagai saya lupa sebagai production staff gitu, production staff. Nah, itu kan nggak mungkin ya saya cantumkan ketika saya mau apply pekerjaan sebagai seorang digital marketer gitu. Memang ada skill sebagai staff produksi yang bakal relevan dengan posisi digital marketer gitu. Mungkin ada 1-2 gitu ya soft skill, mungkin komunikasi gitu, tapi kan dia nggak relevan banget gitu dengan digital marketing, jadi nggak perlu dicantumkan itu gitu. Kemudian organization experience, atau mungkin kalau teman-teman punya pengalaman memimpin gitu, karena itu bisa jadi pengalaman lebih gitu ketika teman-teman punya pengalaman kepemimpinan.
Kemudian skills, saya yakin banget kita semua punya banyak skills gitu yang bisa kita jual atau bisa menjadi nilai lebih dari diri kita gitu. Tapi tentu saja kita harus tetap mencantumkan yang paling relevan gitu. Jadi nggak bisa kita cantumkan semua skills-nya gitu. Kemudian relevant certification. Nah, ini sangat mendukung sekali kalau misalnya teman-teman bisa cantumkan sertifikasi yang bisa support ke aplikasi teman-teman. Nah, ada beberapa elemen juga yang mungkin bisa mendukung CV teman-teman, tapi nggak wajib gitu ya. Ini opsional gitu. References kontak. Kadang ada beberapa perusahaan gitu yang akan mencoba mengonfirmasi gitu profil teman-teman ke temannya gitu atau ke orang lain gitu, sehingga teman-teman harus mencantumkan reference atau orang yang sekiranya bisa menjadi referensi gitu. Jadi ketika perusahaan ini butuh cross check itu bisa menghubungi reference ini gitu. Kemudian achievements, misalnya ada achievement lain yang sekiranya bisa menjadi nilai jual, nah ini bisa dicantumkan juga gitu. Kemudian, nah ini masuk ke common mistakes on CV. Biasanya kita bisa membuat CV gitu, tapi tidak cukup bagus gitu ya untuk dijual ke pencari kerja gitu. Dan ini adalah beberapa kesalahan yang umum dilakukan sama pencari kerja gitu. Yang pertama adalah poor atau unneat formatting. Jadi secara format itu tidak rapih gitu. Nah itu pasti akan membuat pencari kerja ini cukup sebal gitu ya, bisa dibilang cukup sebal karena kalau nggak rapi itu susah bacanya gitu. Sementara pencari kerja ini kan tidak akan punya waktu lama untuk kemudian bisa mengenali teman-teman gitu. Nah, mungkin cuma 1-3 menit, 3 menit itu juga ya udah cukup baik gitu ya kalau seorang rekruter mau menghabiskan waktu sekitar 3 menit atau lebih dari 3 menit untuk membaca CV dari para pencari kerja ini itu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bantu si HR ini, HRD atau pencari kerja ini supaya bisa menemukan keunikan dari teman-teman atau menemukan kelebihan dari teman-teman, ya salah satunya dengan formatting yang baik gitu. Jadi bikin CV-nya ini rapi gitu ya, jadi jangan acak-acakan. Kemudian yang kedua, misspelling atau bad grammar atau mungkin typo gitu. Nah ini minta tolong banget untuk dikurangi gitu karena ini bisa menjadi first impression juga nih dari pencari kerja ke teman-teman sendiri untuk menggambarkan atau memvisualisasikan teman-teman sendiri gitu. Si ini ya misalnya si Aji gitu ya, si Aji ini kayak apa sih orangnya gitu. Nah ternyata dia ada banyak tipe di CV-nya gitu. Nah ini bisa, wah ini kok banyak tipe, ini berarti orangnya tidak cukup teliti gitu. Jadi sementara teman-teman akan berurusan dengan coding yang itu harus teliti gitu ya. Kalau salah sedikit kan bisa kacau tuh, bisa ada bug dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lebih paham ya. Jadi itu harus dikurangi gitu. Dan kalau misalnya banyak tipe atau ada tipe, proses skimming dari pencari kerja atau HR ini juga akan lebih sulit gitu. Jadi sebelum kita apply, coba recheck lagi formatnya seperti apa, kemudian secara isi itu juga seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah exaggerating the truth atau unoriginal profile. Artinya apa? Kita melebih-lebihkan diri kita gitu. Jadi kita cenderung untuk subjektif dan positif bias gitu. Jadi kita misalnya bisa bahasa Inggris gitu. Padahal bisa bahasa Inggrisnya tuh ya yang standar gitu. Tapi kita tulisnya profesional kayak gitu ya, atau mungkin dikasih bintangnya 5 gitu. Nah itu jangan seperti itu karena ekspektasi dari pencari kerja pasti juga akan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di CV gitu. Nah kemudian ketika mereka undang kita ke interview dan coba dibuktikan lewat interview ternyata hasilnya atau kenyataannya nggak sesuai, itu pasti udah akan jadi ini sih akan jadi apa ya, tanda gitu ya buat si HR gitu, wah ini nggak benar gitu. Jadi ada kecenderungan kita untuk dalam tanda kutip ya berbohong gitu, meskipun tujuannya adalah untuk menjual diri gitu. Jadi sesuaikan, teman-teman harus ukur secara ya relatif lebih objektif lah ya diri teman-teman seperti apa dan taruh itu di CV gitu.
Nah, kemudian ada juga nih yang dia berprestasi banget nih. Jadi skills-nya dia bisa banyak gitu. Kemudian pengalaman organisasinya juga banyak gitu, pengalaman kepemimpinannya banyak, dia juga udah kerja di beberapa tempat gitu ya. Kemudian dicantumkan semuanya di situ sehingga membuat CV-nya ini menjadi panjang dan terlalu general gitu. Ingat ya teman-teman harus menentukan goals dari aplikasi teman-teman tuh apa sih gitu. CV ini mau di-apply kemana. Sehingga teman-teman harus bikin CV yang relevan gitu. Jadi keep it short and simple tapi tetap relevan. Jangan semuanya ditulis gitu. Misalnya pernah jadi dana mandiri gitu ya waktu seksi dana mandiri waktu organisasi di kuliah gitu di zaman kampus gitu. Itu dituliskan padahal teman-teman itu apply-nya adalah sebagai engineer gitu, sebagai programmer gitu. Yang itu kan ya kamu mau bisa jualan dana mandiri, bisa dapetin keuntungan berapa, itu kan nggak terlalu relevan gitu ya dengan posisi programmer gitu, nggak perlu dicantumkan gitu. Kecuali kalau teman-teman mau mungkin apply sebagai seorang digital marketer gitu atau business development gitu ya, itu bisa support gitu pengalaman itu. Nah itu dicantumkan. Jadi nggak usah semuanya dicantumkan, dituliskan di CV yang kemudian bikin HR atau mencari kerja juga jadi malas gitu ya membaca gitu. Kemudian not profesional gitu. Jadi ini kelihatannya sepele gitu, tapi ternyata juga masih ada nih teman-teman banyak gitu ya di Indonesia ini yang membuat CV itu tidak profesional gitu. Fotonya tuh bukan foto yang semi formal gitu ya, fotonya yang ya foto kurang inilah ya, kurang apa ya, foto selfie ya, foto yang mungkin itu lebih cocok dikonsumsi untuk pribadi atau mungkin untuk circle kecil aja gitu atau mungkin untuk keluarga kayak gitu. Jadi masih ada saja ternyata kesalahan seperti itu gitu. Jadi karena ini kan teman-teman mau dilihat sebagai seorang profesional ya, jadi ya pastikan CV-nya tuh juga profesional gitu dengan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa formal gitu. Kemudian tidak mencantumkan specific achievements dari posisi pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi ini sangat common, this is very very common gitu. Kalau kita tulis di CV mungkin kita hanya buat daftar aja tuh. Aku pernah kerja di A, aku pernah kerja di B sebagai ini, aku pernah kerja di C sebagai ini gitu. Tapi kita nggak cantumkan. Nah, selama kamu kerja itu emang achievement apa sih yang udah kamu bikin gitu. Dan jadi kamu kerja ya cuman kerja aja tiap bulan terima duit dan sebagainya gitu. Jadi itu kan kita nggak bisa, jadinya kita nggak bisa expose pengalaman berharga kita selama kita bekerja ke recruiter gitu ya. Jadi harus dituliskan. Jadi ketika misalnya saya gitu bekerja sebagai seorang project officer di Jabar Digital Service gitu ya, let's say mungkin 1 tahun gitu bekerja, kemudian saya mau apply di tempat lain, nah di CV itu harus saya tuliskan gitu. Ketika bekerja sebagai project officer di Jabar Digital Service, saya memegang 2 project gitu misalnya, 2 project Jabar Coding Camp dan Sapa Warga, dan kemudian bisa mendapatkan 10.000 pendaftar dalam waktu sekian bulan untuk program Jabar Coding Camp seperti itu. Jadi dipakai rumus yang tadi AKS itu tadi, action, quantifiable, and specific gitu, harus ditulis gitu. Atau mungkin ketika misalnya teman-teman mungkin belum ada pengalaman bekerja gitu, bisa dituliskan pengalaman organisasinya. Misalnya ketika berorganisasi di sebagai mungkin bendahara gitu ya, bendahara di himpunan mahasiswa apa gitu ya, himpunan mahasiswa teknik kimia gitu misalnya. Nah, role-nya teman-teman selama jadi bendahara itu dan kemudian achievement-nya itu ketika jadi bendahara itu apa, itu harus dituliskan gitu sehingga recruiter itu bisa tahu, oh berarti memang dia berusaha untuk membuat satu apa ya, capaian gitu ya, satu pencapaian ketika atau selama berorganisasi ataupun selama bekerja gitu. Nah, itu common mistakes. Nah, kemudian ini pro tips-nya gitu. Ada 3 poin besar untuk pro tips yang harus teman-teman cantumkan di CV. Jadi, usahakan untuk membuat CV itu personal gitu. Jadi, be true, teman-teman jujur sama dirinya dan sama rekruternya. Kemudian be professional and of course be unique gitu. Jangan
kita boleh jadikan CV orang itu sebagai referensi gitu, tapi jangan dikopas mentah-mentah gitu ya. Jadi harus true dan harus disesuaikan sama dirinya, harus unik gitu. Kemudian yang kedua, exploit atau sell USP teman-teman. USP itu apa? Itu unique selling point. Jadi hal unik apa sih yang teman-teman punya, skill unik apa sih yang teman-teman punya, atau capaian unik apa sih yang teman-teman punya yang itu relevan dengan posisi yang teman-teman apply, dan itu tuh akan menjadi nilai plus gitu. Karena semua orang pasti teman-teman mungkin punya skill yang umum gitu ya, ada banyak orang yang punya skill yang sama, tapi apa ini yang membedakan skill teman-teman dengan skill orang lain gitu. Nah, kemudian kalau udah skill-nya ini, USP-nya, unique skill-nya dijual, tentu saja achievements-nya ini bisa dijual gitu. Jadi penghargaan atau mungkin capaian yang pernah teman-teman punya gitu ya, tentu saja harus measurable, itu dicantumkan gitu. Kemudian relevan, ini yang dari tadi saya sebutkan juga. CV itu harus relevan dengan posisi yang teman-teman apply gitu. Be specific, role apa sih yang teman-teman mau apply gitu. Kemudian identifikasi requirement dari posisi itu di perusahaan tersebut itu apa. Nah, teman-teman harus berusaha memastikan bahwa requirement itu tuh nanti ada di CV kalian gitu. Jadi kayak misalnya sebagai seorang digital marketing gitu ya, requirement-nya adalah memiliki atau bisa mengoperasikan Google Ads gitu, atau bisa menggunakan Facebook Ads. Nah, itu teman-teman harus cantumkan juga tuh di skill-nya teman-teman gitu, atau di achievements-nya teman-teman itu bisa dicantumkan gitu. Kemudian easy to read, jadi harus mudah dibaca. Nah, ini berkaitan dengan format tadi, formatnya harus rapi gitu. Jadi simple but impressive. Jadi nggak perlu terlalu banyak dekorasi, nggak perlu terlalu heboh, warnanya nggak perlu norak, yang penting simple, tapi ini juga sudah bisa berkesan ke recruiter gitu. Kalau sarannya secara best practice 2 pages itu cukup gitu, tapi kalau misalnya bisa dibikin 1 halaman itu juga akan lebih baik gitu. Jadi ini juga akan membantu teman-teman bisa lebih spesifik dan personal dengan posisi yang dituju gitu. Be concise, straight to the point. Jadi singkat aja, to the point gitu, nggak perlu bertele-tele hanya untuk membuat supaya CV-nya ini terlihat sedikit penuh gitu atau terlihat lebih penuh gitu, nggak perlu. Jadi cukup straight to the point gitu. Dan yang terakhir check and recheck gitu ya, harus spellingnya itu udah benar atau enggak, terutama kalau misalnya teman-teman bikin CV-nya dalam bahasa Inggris misalnya karena mau apply di perusahaan yang multi language gitu atau multinasional gitu. Ada nggak grammatical errors-nya secara bahasa Indonesia atau secara bahasa Inggris itu ada error atau enggak. Kemudian formatnya ini udah rapi, udah cukup mudah untuk dilihat atau masih sulit gitu. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan cara minta ke temannya untuk cek gitu. Jadi misalnya coba dong baca CV-ku, kira-kira apa yang bisa diimprove atau apa yang kira-kira perlu dihilangkan dan lain sebagainya gitu. Oke, ini kalau yang tadi CV ya, mungkin kita akan coba lihat dulu sebelum ke LinkedIn ya. Aku akan coba kasih contoh ke CV. Nah, ini kebetulan adalah CV saya. Ya, ini. Jadi di sini ya, ini tadi yang saya bilang. Ini perlu di zoom. Ini cuma 1 halaman gitu, jadi saya berusaha untuk membuatnya neat gitu ya, meskipun secara pengalaman bekerja mungkin ada banyak banget yang bisa dicantumkan gitu, tapi saya akan membuatnya itu relevan aja gitu. Nah, ini karena saya kan mau ceritanya, saya mau apply posisi sebagai digital marketing gitu ya. Jadi di sini yang saya tuliskan adalah digital marketing strategis gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ini kenapa saya tuliskan digital marketing strategis, karena memang ada beberapa pekerjaan freelance yang pernah saya pegang dan itu posisinya memang sebagai digital marketing strategis gitu. Tapi gimana nih ceritanya kalau misalnya belum pernah punya pengalaman yang relevan dengan posisi yang dituju? Nggak apa-apa, teman-teman bisa tuliskan aja misalnya digital marketing aspiring gitu, atau aspiring digital marketing, sorry, atau mungkin aspiring
front end programmer atau front end engineer kayak gitu. Itu kan artinya teman-teman emang aspire atau sekarang sedang menuju ke sana gitu ya. Aspire itu kan aspirasi gitu, teman-teman sedang memantapkan langkahnya itu ke sana gitu. Jadi ini namanya, kemudian ada semi formal foto, kemudian ini bagian kontak ya, saya cantumkan nomor HP, kemudian emailnya, kemudian saya juga berikan link LinkedIn gitu supaya si recruiter ini bisa cek lebih lanjut. Dan ini teman-teman yang harus dipastikan, ini sepele banget, teman-teman pastikan bahwa linknya itu berfungsi gitu. Jadi supaya ketika si recruiter ini klik itu bisa langsung direct ke halaman yang dituju gitu. Jadi jangan menyusahkan mereka. Ingat bahwa recruiter hanya punya waktu 1-3 menit gitu ya untuk skimming CV kalian. Jadi jangan sampai menyusahkan mereka harus kopas dulu gitu. Apalagi kalau misalnya bisa dikopas bagus gitu. Kalau misalnya CV-nya teman-teman bikinnya misalnya mungkin dari Corel dulu atau dari Adobe Illustrator dulu gitu ya, yang keluarannya nanti jadi gambar gitu, kemudian baru dikonvert ke PDF. Nah kayak ini nggak bisa di copy gitu. Jadi recruiter harus ngetik gitu. Itu menyusahkan recruiter gitu. Jadi jangan merepotkan mereka. Jadi pastikan bahwa linknya itu berfungsi gitu. Kemudian lokasi saat ini di mana. Nah kemudian ini ada portfolio yang bisa saya tampilkan gitu. Cuman ini masih belum saya lampirkan untuk portfolionya karena portfolionya belum selesai gitu. Jadi kalau teman-teman punya portfolio akan lebih menjual, teman-teman cantumkan dan pastikan linknya bekerja gitu. Kemudian summary. Nah, di summary ini sama seperti about me gitu ya, yang tadi saya tuliskan sebagai a sign of good CV. Jadi summary, dan ini juga harus yang relevan dengan posisi yang teman-teman tuju gitu. Karena saya mencari posisinya adalah digital marketing, jadi saya tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau mungkin digital marketing gitu. Nah ini bisa dibikin nggak harus profesional, nggak harus formal banget, bisa dibikin agak semi formal dan buat ini personal gitu. Jadi pastikan bahwa ceritanya itu lahir dari teman-teman gitu, sehingga membuat ini beneran nih cerita nyata dari si pelamar itu gitu. Kayak misalnya ini saya after spending 2 years developing my family owned business gitu, I found my true call in digital marketing gitu. This skill enables me to widen the market yang kemudian which then help the business to grow fastly gitu. Jadi kenapa ini menceritakan secara singkat gitu ya, gimana saya akhirnya bisa berkenalan dengan digital marketing. Oh karena saya punya 2 tahun pengalaman gitu menjalankan bisnis keluarga gitu. Nah, dari situ kemudian saya jadi dalam tanda kutip jatuh cinta dengan dunia digital marketing. Kenapa? Karena menurut saya ini tuh bisa membantu saya untuk melebarkan market atau melebarkan pasar yang kemudian bisa membantu bisnisnya untuk berkembang gitu. Nah, kemudian however as the pandemic hit and affected our business, I carefully decided to switch my career gitu. Jadi karena pandemi gitu, jadi bisnisnya jadi mungkin terdampak dan kemudian memutuskan untuk mengganti karir ke digital marketing gitu instead of mengembangkan bisnisnya. Karena itu juga mungkin akan memunculkan pertanyaan untuk si recruiter gitu. Jadi terutama untuk teman-teman yang punya background berbeda dengan posisi yang akan dilamar gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman dari mungkin jurusan sejarah gitu ya, tapi sebenarnya punya minat di coding atau programming, ini teman-teman bisa cantumkan nih cerita yang personal gitu, gimana ceritanya kemudian berkenalan pertama kali dengan coding dan kemudian apa yang membuat coding ini menjadi menarik di mata teman-teman dan kenapa kemudian memutuskan untuk aku mau mendalami skill coding atau programming ini dan akhirnya gabung di Jabar Coding Camp kayak gitu kan gitu. Jadi dituliskan di situ. Kemudian having psychology as my background has helped me to understand customers' perspective better. Nah, aku masukkan nih education background gitu ya, pendidikan aku sebagai psikologi, di bidang psikologi ini ternyata membantu aku untuk bisa memahami sudut pandang dari customer gitu, karena di psikologi kan ini kita juga belajar tentang manusia gitu, memahami sudut pandang manusia kayak gitu. Kemudian saya juga punya pengalaman sebagai researcher gitu ya, as an aspiring researcher, my analytical and strategic
strategical thinking skills have also been a plus point in my digital marketing learning journey gitu. Karena saya juga beberapa kali melakukan penelitian atau riset, jadi saya cukup punya skill analitik dan strategic thinking yang cukup baik gitu. Dan ini membantu ketika saya harus menganalisis gimana digital marketing atau strategi digital marketing dari sebuah perusahaan gitu. Kemudian posisi saat ini, I currently work as a project officer in Jabar Digital Service, where I am responsible to maintain a good relationship with Sapa Warga users through various digital campaigns. Nah, ini saya berusaha untuk cantumkan meskipun judul pekerjaannya adalah project officer gitu ya, tapi ini juga masih ada kaitannya dengan dunia digital marketing gitu atau dunia customer. Jadi masih maintain good relationship sama user gitu, dan itu kan skill-nya itu adalah skill digital marketing gitu. Kemudian work experience-nya ini dicantumkan yang paling relevan karena saya mau ke digital marketing, berarti saya cantumkan yang saat ini gitu ya, saat ini harus dicantumkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi dicantumkan secara spesifik AKS-nya tadi gitu. Jadi action-nya, quantifiable-nya dan spesifik gitu. Jadi achievement yang teman-teman buat selama bekerja itu apa aja itu dicantumkan gitu, atau apa yang teman-teman lakukan itu dicantumkan. Jadi bukan sekedar work experience-nya Jabar Digital Service Project Officer Mei 2021 present until present gitu, enggak gitu. Jadi dicantumkan job desk-nya apa gitu ya, responsible for bla bla bla, kemudian ini achievement-nya gitu. Kemudian sebagai review team leader dan lain sebagainya, ini sebagai digital marketing yang bekerja freelance gitu atau personal project kayak gitu. Itu secara pekerjaan. Nah, kemudian secara organization experience ini juga bisa dicantumkan yang paling relevan atau yang paling baru gitu. Ini yang paling baru saya cantumkan pernah menjadi chairman atau ketua gitu ya untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu, dan kemudian roles-nya sebagai ketua PPI itu apa sih gitu, apa yang dilakukan, providing leadership to the board dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian sini itu hal-hal yang hal-hal esensial lain yang bisa dicantumkan, kayak misalnya education, kemudian skills-nya apa, dan skills ini juga harus yang tadi ya, yang udah kita bikin di marketing plan tadi gitu, ini dicantumkan, dan ini yang berkaitan dengan posisi yang dimau. Kemudian certification-nya ini pernah dapat, dan ini kalau misalnya certification-nya itu bisa secara terbuka dipublish gitu, itu mungkin bisa dibuat juga linknya gitu ya, jadi dicantumkan juga linknya supaya ketika recruiter ini hover ke situ bisa direct ke sertifikasi supaya bisa lihat bahwa itu emang valid gitu. Kemudian achievement-nya, dan ini juga harus yang relevan gitu dengan posisi yang dimau gitu. Itu contoh untuk yang CV. Mungkin kita kayaknya waktunya udah agak ini ya, agak mepet. Mungkin kita langsung lanjut lagi ke LinkedIn ya. Oke, ini. Nah, sebenarnya LinkedIn ini pun dia nggak jauh berbeda dengan CV gitu. Seharusnya apa yang sudah dituliskan di CV ini bisa diurai kembali, dituliskan kembali di LinkedIn gitu. Cuman bedanya ini kan bisa secara terbuka dilihat, dan karena LinkedIn ini media sosial gitu ya, jadi ya seperti kalian misalnya nulis di Instagram gitu atau posting di Instagram gitu. Jadi kayak sosial media. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang lihat itu bisa kemudian menggambarkan teman-teman ini seperti apa gitu. Jadi untuk di LinkedIn jangan lupa taruh semi formal foto ya, jangan foto yang selfie gitu. Kemudian bikin headline-nya ini searchable gitu. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman pengen jadi programmer gitu ya, jadi bisa tuliskan di headline-nya bahwa teman-teman adalah seorang programmer gitu, atau mungkin entusias gitu ya, kalau beberapa orang sekarang tuh pakainya entusias gitu karena mungkin mereka masih belum punya background pendidikan atau mungkin background pekerjaan yang sesuai, masih belum sesuai, tapi mereka pengen mengganti karir gitu, switching karir, jadi mereka tulisnya mungkin
let's say digital marketing enthusiast gitu, atau programmer enthusiast, atau Laravel enthusiast kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi untuk memudahkan recruiter untuk mencari profil mereka, menemukan profil mereka gitu. Karena di LinkedIn sendiri recruiter itu kadang search gitu teman-teman, di kolom search dengan posisi yang sedang dicari gitu. Jadi untuk memungkinkan bahwa profil teman-teman itu juga akan muncul sebagai salah satu profil yang direkomendasikan oleh LinkedIn gitu. Kemudian personalized LinkedIn URL. Nah, kalau mungkin ada yang belum tahu, URL atau link dari LinkedIn ini tuh bisa diedit gitu. Nanti boleh diutak-atik mungkin ya, karena kita waktunya juga cukup terbatas. Jadi kalau secara default dari LinkedIn itu kalau nggak salah nomor-nomor gitu. Nah, itu bisa teman-teman edit dan sesuaikan sama URL yang misalnya sama dengan nama teman-teman gitu. Jadi misalnya Muhammad Aji Mas Said, jadi linkedin.com, nanti kemudian / nanti Muhammad Aji Mas Said gitu. Kalaupun misalnya udah ada yang pakai URL itu, mungkin nanti bisa ditambahkan barangkali karakter angka gitu ya, supaya membuatnya lebih personal gitu. Jadi bisa kelihatan lebih personal. Kemudian engaging summary section. Nah, ini bisa dipindah nih yang tadi ada di summary di CV gitu ya, itu bisa dipindah ke summary di LinkedIn gitu. Jadi ketika orang lihat LinkedIn-nya teman-teman, itu bisa lihat deskripsi singkat teman-teman nih siapa, apa yang dilakukan, dan pengalamannya itu udah apa aja sih gitu. Itu di summary gitu sebelum kemudian mereka scroll down ke pengalaman yang lebih lengkap gitu. And then complete and well explained. Nah, ini sama seperti di CV tadi. Jadi work experience nggak bisa teman-teman cuma tulis pekerjaannya aja gitu. Jadi teman-teman juga harus tuliskan achievement-nya apa gitu, sama yang dilakukan selama bekerja itu apa aja sih gitu. Jadi misalnya sebagai kayak tadi ya project officer tuh tugasnya apa aja sih gitu. Tupoksinya atau job desk-nya itu apa sih gitu. Kemudian education apa, kemudian projects yang pernah di-handle itu apa aja gitu, atau project yang kalau misalnya belum pernah project handle secara profesional, mungkin bisa project individual yang pernah dibuat itu seperti apa. Dan karena ini project ya, teman-teman bisa mencantumkan link-nya gitu supaya orang bisa cek tampilan atau bentuk project itu seperti apa sih. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa bikin portfolio, kemudian link dari portfolio itu juga dicantumkan di LinkedIn ini gitu. Jangan lupa certification and skills, ini kan juga sama ya seperti yang di CV tadi. Kemudian, nah ini nih yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi di LinkedIn itu ada yang namanya endorsement gitu. Jadi teman-teman bisa minta bantuan gitu, misalnya ke instructor, mungkin instructor di JCC gitu, atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah kerja sama orang, gabung di institusi atau perusahaan gitu. Nah, teman-teman bisa minta atasan atau HR-nya atau ya koordinatornya, siapalah ya yang sekiranya mengetahui teman-teman ini untuk bisa memberikan endorsement gitu. Jadi endorsement skills, dan juga ada saya lupa namanya, rekomendasi kalau nggak salah ya, ada rekomendasi gitu. Kalau endorsement tuh cuman skill itu teman-teman di kayak oke, dia bagus di digital marketing kayak gitu, atau social media maintenance. Jadi cuman kayak gitu aja. Tapi kalau yang rekomendasi tuh ada kalimatnya gitu. Jadi misalnya siapa ya, Reza gitu ya. Reza ini adalah seorang engineer Golang yang berpengalaman bla 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 gitu. Dia memiliki pengalaman di project bla 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 kayak gitu. Jadi yang pernah bekerja sama teman-teman itu diminta untuk memberikan rekomendasi dan endorsement skill gitu. Jangan lupa mencantumkan relevan skills, dan nah ini nih yang tadi kita tuliskan juga, gimana caranya supaya kita bisa lebih mempromosikan diri kita gitu. Post konten atau engage sama konten-konten yang berkaitan dengan posisi yang teman-teman mau gitu. Jadi teman-teman bisa sharing nih misalnya tentang proyeknya teman-teman gitu kan, dibikin sebagai post di LinkedIn,
supaya nanti bisa dicek oleh orang lain, dan jangan lupa untuk disebarkan post itu gitu supaya bisa mendapatkan misalnya di-share ke teman-teman Jabar Coding Camp gitu ya misalnya, atau ke keluarga gitu, sehingga nanti mereka bisa kasih reaction, bisa kasih komen dan lain sebagainya. Jadi ini nanti bisa menyebar juga ke orang lain gitu. Semakin banyak konten relevan yang teman-teman post, ini juga akan memudahkan recruiter untuk akan meyakinkan mereka gitu ya, meyakinkan recruiter bahwa teman-teman ini memang punya skill yang mereka butuhkan gitu. Jadi ini beneran kayak promosi gitu, memarketingkan diri kita sendiri gitu. Atau yang effortnya mungkin lebih minimal nih, engage sama orang lain gitu. Jadi teman-teman connect dengan, let's say teman-teman pengen banget nih kerja di Tokopedia, di Grab, di Gojek gitu ya. Nah teman-teman bisa connect ke talent acquisition atau HR yang bekerja di Tokopedia, Grab ataupun Gojek gitu. Jadi connect sama mereka, kemudian engage di posting-posting mereka gitu. Misalnya mereka posting soal job recruitment atau misalnya mereka posting soal Tokopedia. Nah, teman-teman bisa kasih reaction atau teman-teman bisa kasih komen gitu. Jadi ya berusaha untuk membuat supaya teman-teman ini nama teman-teman itu ada lah di pikiran dari si recruiter itu gitu. Oke, nah ini kemudian the don'ts atau yang sebaiknya tidak dilakukan gitu ya di LinkedIn. Nah ini yang pertama, ini sebenarnya juga saya masih lakukan gitu, profile isn't updated, jadi saya pribadi belum sempat update profil. Nah ini jangan sampai profil teman-teman ini tidak terupdate gitu. Kalau teman-teman emang mau cari pekerjaan, yang salah satunya bisa dicari lewat LinkedIn, pastikan bahwa profil teman-teman itu sudah terupdate gitu. Kemudian relevant experience ini nggak dijelaskan ataupun nggak ditunjukkan secara lengkap gitu. Jadi cuma ditulis, cuma daftar experience-nya aja tanpa penjelasan lebih lengkap gitu. Dan yang ketiga ini tadi yang udah saya sempat sebutkan beberapa kali ya, isn't active on LinkedIn atau hanya menunggu kesempatan gitu. Nggak bisa ya. Jadi teman-teman juga harus aktif di LinkedIn, teman-teman bikin post, karena itu sosial media yang tadi kembali lagi yang saya bilang gitu. Coba teman-teman bayangkan aja ibaratnya kalau misalnya teman-teman di Instagram, teman-teman nggak pernah posting gitu kan, ya cuman pakai Instagram secara pasif, cuman untuk lihat konten dan lain sebagainya, ya sangat kecil kemungkinan tuh teman-teman akan dapat followers gitu kan, sangat kecil kemungkinan teman-teman bisa bangun networking dengan orang lain gitu. Jadi berusahalah untuk aktif di LinkedIn dan jangan hanya menunggu kesempatan gitu. Jangan berharap bahwa teman-teman akan ditemukan gitu oleh recruiter padahal teman-teman nggak pernah ngapa-ngapain di LinkedIn gitu. Itu impossible sih kalau bisa dibilang. Gitu. Itu aja mungkin dari saya, semoga nggak kelebihan nih waktunya Kang Lutfi. Mangga mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin kita bisa spare waktu 5 menit ya mungkin kalau ada teman-teman yang udah siapin CV dan barangkali rela untuk dibedah dan direview nih. Sepertinya kita mulai dengan pertanyaan dulu ya Mbak ya. Boleh Mangga. Ada yang mau ada CV-nya dibedah bisa dikirimkan dulu di kolom chat nanti kita baca. Nah ini karena waktunya juga Mbak keterbatas, jadi saya izin bacakan langsung saja ya Mbak ya. Jadi peserta ada banyak yang menanyakan di kolom chat. Ini punten namanya memang terpotong ya. Yang pertama ada dari Muhammad Aji M. Tanya, misal saya seorang lulusan SMK yang background-nya tidak masuk dalam posisi yang dicari, tapi baru menjalani pendidikan S1 yang selaras. Apakah tidak mencantumkan education atau cantumkan walau belum lulus gitu. Jadi misal S1 ini perlu dicantumkan atau enggak Mbak karena belum lulus gitu. Dan untuk pengalaman kerjanya juga tidak ada yang relevan gitu ya. Apakah tidak mencantumkan pengalamannya juga? Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua ini dari React Native ya. Jadi ini namanya nggak lengkap, kepotong ya di kolom chat. Izin bertanya, mungkin seperti yang disampaikan tadi, apabila menuliskan CV sebaiknya apa adanya dan tidak mencantumkan perihal yang berlebihan. Untuk yang merasa pemula atau fresh graduate, apakah ada tips tersendiri dalam menuliskan tingkatan skill set yang dimiliki dalam CV? Dan mungkin boleh juga share tips bagaimana cara mengukur kemampuan kita nih, kemampuan kita sendiri gitu ya. Kadang kan kita bingung, pengen jujur tapi nggak tahu nih kita berlebihan atau enggak menilai diri sendiri. Mungkin pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga terakhir mungkin sekarang,
ketika di CV kita masukin yang relate experience aja, namun ketika ditanya sama HR gitu ya, ini waktu-waktu yang putus, pekerjaannya putus, ngelakuin apa aja nih gitu kan, kita nantinya yang relate aja, misal ada 3 tahun kosong gitu ya, ini ngapain gitu ya. Nah, kita baiknya menjawab seperti apa sih. Nah, mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Mbak. Enggak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berat-berat nih. Yang tadi terkait dari Aji ya, terkait dengan background pendidikan sekarang baru melanjutkan pendidikan ke bidang yang selaras gitu ya. Itu dicantumkan aja gitu. Jadi dicantumkan aja, bisa dituliskan misalnya expected graduation-nya gitu. Ada beberapa yang misalnya mungkin sekarang tahun berapa? 2022 ya, mungkin baru masuknya di 2020. Kalau kuliahnya S1 kan berarti 4 tahun, 2024 ya. Jadi dituliskan 2020 sampai 2024 gitu tuh bisa nggak apa-apa, atau 2020 until now gitu, atau dash now kayak gitu itu bisa. Jadi dicantumkan aja nggak apa-apa gitu walaupun belum lulus. Kemudian pengalaman kerja juga tidak ada, apakah tidak mencantumkan pengalaman. Nah, ini saya yakin teman-teman yang gabung di JCC itu meskipun belum bekerja gitu ya, belum ada yang belum bekerja, tapi pasti udah pernah misalnya gabung organisasi gitu. Nah, itu dicantumkan organisasinya aja gitu, atau mungkin komunitas gitu. Atau saya ingat banget dulu ada salah satu kandidat JCC gitu di batch 1 yang dia sebenarnya juga belum ada pengalaman kerja, tapi dia aktif sebagai pemuda masjid gitu ya di kompleks rumahnya gitu. Nah, itu bisa dicantumkan gitu. Dari situ tuh jadi kegali bahwa oh dia tuh aktif di masjid ini, dan dia tuh aktif mengajar dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi tidak mengherankan untuk kami panitia ketika tahu bahwa dia punya communication skill yang bagus nih gitu. Jadi itu bisa dicantumkan gitu meskipun mungkin pengalaman kerja yang relevan itu masih belum ada gitu. Semoga menjawab ya, Aji. Oke. Kemudian yang kedua dari Cintara ini ya. Fresh graduate sebaiknya apa adanya untuk yang semula atau mungkin fresh graduate, apakah ada tips tersendiri dalam menuliskan tingkatan skill set yang dimiliki? Oke. Ini tuh sebenarnya ini ya, ada mungkin kalau beberapa contoh CV yang teman-teman cari tuh ada misalnya pakai bintang-bintang gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih itu apakah bagus atau enggak, cuman kalau dari seminar terakhir yang saya ikuti, katanya jangan kayak gitu. Jadi cukup dituliskan aja, misalnya bisa Google Ads gitu, misalnya Google Ads, kemudian Facebook Ads, nah itu dituliskan aja, nggak perlu pakai bintang-bintang gitu. Tapi ada juga sebenarnya HR gitu atau recruiter yang merasa bahwa itu bisa cukup membantu sih gitu untuk membayangkan gitu bahwa skill teman-teman ini gimana gitu, meskipun mungkin ya standarnya jadi kurang clear gitu ya, standar bintang 5 dari teman-teman itu kayak apa, standar bintang 5 dari recruiter tuh kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya ada, nah untuk membantu itu visualisasi itu mungkin yang tadi itu ya, jadi bisa pakai metode EQS itu tadi, jadi harus quantifiable sehingga itu kan bisa lebih terukur tuh dari si recruiter ini gitu. Jadi kalau pakai bintang-bintang kan nggak ada keterangan lanjutannya gitu. Tapi kalau misalnya pakai metode yang EQS itu tadi kan bisa lebih terukur gitu. Nah, itu sih tipsnya mungkin untuk menuliskan tingkatan skill set ya kita tuliskan gitu dan berikan deskripsi yang jelas gitu. Jadi bisa menggunakan action itu tadi. Jadi apa sih dari skill itu tuh secara spesifiknya actionnya apa sih gitu yang teman-teman lakukan. Kemudian quantifiable, hasilnya yang terukur itu seperti apa, bisa dalam misalnya rentang waktu, atau kalau target ya mungkin secara target tuh seperti apa, misalnya menaikkan profit berapa persen kayak gitu-gitu, itu bisa dituliskan. Kemudian spesifik gitu. Jadi tetap acuannya ke sana gitu. Kemudian tips bagaimana cara mengukur kemampuan kita sendiri. Saya sih masih percaya bahwa yang mengetahui diri kita tuh terbaik itu diri kita gitu. Jadi coba jujur aja gitu. Kalau menurut saya tadi menggunakan ini ya self marketing plan itu tadi itu tuh sangat membantu gitu. Jadi kita bisa
jujur gitu ya sama diri sendiri, kita tuh bisa apa gitu. Dan selain kita bisa apa, kita juga bisa mapping gitu, apa yang skill apa gitu atau kemampuan apa yang paling utama yang mau kita jual gitu, dan tentu saja yang paling relevan ke posisi yang mau kita tuju gitu. Jadi mungkin kalau secara praktis gitu ya, yang bisa saya bilang, teman-teman jangan cuma membayangkan gitu kemampuannya apa, tapi coba ditulis gitu. Biasanya dengan cara menulis itu tuh, atau membreakdown ke dalam bentuk tulisan atau ketik lah ya, itu bisa sangat membantu teman-teman untuk mengetahui secara real gitu, teman-teman tuh bisa apa gitu. Jadi jangan cuma apa yang dibayangkan kemudian langsung dimasukkan ke CV, itu jangan gitu. Jadi di list down aja dulu gitu, teman-teman misalnya pernah ikut organisasi apa, di organisasi itu apa yang pernah dilakukan. Oke, berarti kira-kira apa nih skill yang meningkat dari pengalaman itu. Nah, itu bisa dituliskan. Nanti kalau misalnya udah terpetakan semua skill yang kita miliki, itu kemudian bisa dipetakan lebih spesifik lagi yang mana-mana yang sekiranya bisa menjadi nilai jual kita gitu. Gitu Cintara, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Siap. Kemudian tadi dari Rizky Faturrahman ini ya, Kang, ketika di CV kita masukkan related experience saja. Namun jika ketika HR tanya di waktu-waktu pekerjaan yang terputus-putus, baiknya menjawab seperti apa? Jawab apa adanya sih, kalau menurut saya gitu. Selama yang di selang waktu itu teman-teman nggak melakukan hal yang kriminal ya. Gitu. Jadi jawab secara jujur aja sih kalau menurut saya gitu. Kayak misalnya ini ya, saya pernah kemarin waktu S2, kemudian sambil nunggu kepulangan itu saya kerja di pabrik gitu, di pabrik mesin cuci itu tadi yang sempat saya mention juga. Itu nggak saya cantumkan di CV gitu, tapi mungkin itu kalau misalnya recruiter berhasil menganalisis bahwa ada time gap di situ, mungkin akan tanya gitu ya. Jadi ya udah, saya akan bilang aja ya sambil mengisi waktu gitu. Saya kerja di perusahaan di pabrik mesin cuci gitu sebagai bla 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 gitu. Tapi itu memang nggak bertahan lama karena memang hanya untuk mengisi waktu luang gitu sambil menunggu kepulangan gitu. Gitu sih kalau saran dari saya. Oke, Rizky. siap. Terima kasih, Mbak. Mungkin kita bisa 3 pertanyaan lagi ya, Mbak ya, dengan cepat. Pertama nih, Mbak, pertanyaan dari Kang Kemal. Kira-kira kalau kita ingin mencantumkan portofolio di CV itu kayak gimana sih? Di segmen apa gitu ya? Baiknya seperti apa? Lalu di setiap portofolio itu apakah perlu detail atau nanti cukup di portofolionya nih? Misal cukup apakah detail sampai ditulis judul skill di CV-nya plus deskripsi di portofolio dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Franciscus. Bedanya CV dengan resume apa ya, Kak? Gitu ya. Soalnya di beberapa lowongan meminta dua-duanya nih gitu ya. Oh, bahkan memintanya cuma resume ya. Bedanya resume sama CV apa? Yang ketiga, kalau nanti JCC ya bisa dimasukkan. Pertanyaan ketiga ini adalah berkaitan dengan untuk saya coba pilih satu lagi ya. Dari digital marketing, Kang Ihsan Gifari. Izin bertanya yang berkaitan dengan pertanyaan Cintara tadi. Kalau misal skill set-nya kita tulis beginner, basic, intermediate, advanced, apa bagus Mbak gitu ya, apa sama dengan penjelasan tadi atau lebih bagus dengan ini kita dibandingkan barangkali bintang-bintang. Semoga mungkin dari Mbak Mega. Oke, dari mana ya? Yang pertama dari Kang Kemal. Kang Kemal ya ini. Bukan, pertama atasnya Kang Kemal. Kang Kemal bukan. Benar, Kang Kemal ya Kang ya. Portfolio di CV itu dimasukkan di mana? Portfolio ini teman-teman bisa jadikan, itu bisa ditulis di summary, itu pertama ya. Jadi bisa dituliskan di summary, di LinkedIn, dan cantumkan linknya. Atau teman-teman juga bisa bikin portfolio itu sebagai satu konten tersendiri nih dari teman-teman gitu. Nah itu kan udah bisa nambah aktivitas gitu ya. Nah beberapa orang gitu yang saya tahu mereka mencantumkan portfolio itu kan project gitu ya. Nah itu orang jadi tertarik dan lihat nih, oh ini project apa aja sih yang Kemal gitu ya, project apa aja sih yang pernah dipegang sama yang bocor. Oke, project apa aja sih nih yang pernah dipegang sama Kemal gitu. Nah, jadi mereka tuh bisa lebih tahu di situ gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bahan postingan di LinkedIn.
Selain itu, di LinkedIn itu kalau misalnya kita buka profil orang ya, dan orang itu pernah posting beberapa hal, itu juga biasanya pasti akan kayak ada satu kotak tersendiri gitu, kita bisa tahu dia aktivitasnya tuh ngapain aja gitu. Nggak cuman soal posting, bikin posting, tapi ketika mereka react, kasih reaction, atau misalnya ketika mereka komen ke postingan orang lain, itu juga bisa tercantumkan di kotak itu. Jadi aktivitas dari si pemilik profil itu gitu. Gitu Kemal. Jadi bisa dibikin di situ link portfolio bisa dicantumkan di summary atau juga bisa dibikin sebagai satu postingan gitu. Jadi untuk menjual diri kita juga gitu. Ini ya, itu sama apakah di portfolio harus tuliskan CV dan ya harus tuliskan skill dan itu juga ya gitu. Kalau menurut saya kalau di portfolio cukup project aja gitu. Jadi project-project apa yang pernah di handle sama Kemal gitu, dan itu kan karena project ya, jadi bisa lebih teman-teman bisa lebih gamblang juga atau lebih jelas juga mendeskripsikan project ini apa, bahkan mungkin kalau ada tampilannya itu bisa ditampilkan kayak gitu. Tapi kalau yang di CV mungkin kayak list aja gitu ya, list project-nya, kemudian cantumkan link portfolionya gitu. Tapi kalau di portfolio itu lebih spesifik, teman-teman harus expose terkait dengan project-nya gitu. Jadi supaya nggak redundant juga, kalau misalnya di portfolio kalian juga tuliskan skill-nya, kemudian skill dari portfolio itu dan lain sebagainya, itu nanti akan double gitu ya, redundant antara CV sama portfolio gitu. Semoga menjawab ya, Kemal. Selanjutnya bedanya CV sama resume, Mbak. Oke, sebenarnya mirip. Cuman kalau resume itu karena resume itu harus lebih singkat gitu biasanya. Jadi kalau misalnya resume itu ada beberapa recruiter itu yang nggak pengen CV itu terlalu panjang gitu. Jadi itu biasanya versi lebih singkatnya dari resume, versi lebih singkatnya dari kurikulum vitae dari CV. Tapi secara garis besar dia mirip kok gitu. Jadi emang ada yang minta CV, ada yang minta resume. Cuman resume itu biasanya atau umumnya itu lebih singkat gitu. Misalnya cuma 1 halaman gitu sih. Biasanya kalau resume. Oke. Kalau bentuknya memang sama, bisa dibikin kayak CV atau bentuknya paragraf? Ya kalau resume itu bisa dibikin dalam bentuk CV itu juga sih. Gitu. Kalau paragraf itu biasanya cover letter ya. Jadi kayak surat pengantar ketika teman-teman mau apply kerjaan gitu. Jadi kurang lebih sama ya, Mbak ya. Ya, betul. Kalau pertanyaan terakhir dari Kang Ihsan Jifari tadi, yang beginner, basic, intermediate untuk menggambarkan skill, kira-kira sama dengan yang tadi atau tidak? Bisa beginner, basic, intermediate, advance itu bisa. Cuman itu tadi, jadi standar kalian harus pastikan bahwa emang ada standar yang sama gitu kan, dari yang teman-teman pakai. Beginner tuh kayak apa, basic tuh gimana, intermediate, advance tuh gimana, dengan standar yang dipunya sama si recruiter ini gitu. Tapi karena balik lagi sih, kalau saran saya, karena kita nggak bisa menebak juga dan nggak bisa memastikan bahwa standar yang dipakai si recruiter itu sama dengan standar yang kita tentukan gitu, standar yang kita pakai, mungkin akan lebih baik gitu kalau misalnya kita bisa mencantumkan secara lebih spesifik sih gitu, dengan itu tadi ya, quantifiable atau measurable gitu, jadi bisa diukur gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin project apa nih, tadi kan LMS gitu ya, bikin project LMS dalam waktu berapa bulan gitu misalnya. Itu saya nggak terlalu paham ini nih soal programming gitu. Kalau digital marketing kan mungkin handle social media client selama 3 bulan dan mendapatkan berapa followers, kemudian meningkatkan reach-nya sebesar berapa persen kayak gitu. Jadi bisa diukur gitu. Siap. Jadi insya Allah spesifik yang sangat dibutuhkan ya, Mbak ya. Terukur ya, spesifik dan terukur. Oke, saya rasa cukup, Mbak. Ini punten pisan, memang waktunya terbatas dan bentar lagi maghrib mungkin ya. Jadi kita bersiap. Apalagi kalau ya sudah punya keluarga, mungkin saatnya ini ya bareng sama keluarga.
Betul. Nah, paling saya izin ini Mbak, kalau misal nih, kan sebenarnya kita berharap ada dibedah ya CV-nya. Kalau misalnya nih, karena kita nggak ada kesempatan waktu sekarang, kalau misal ada yang ingin untuk dicek dan minta masukan, boleh nggak kalau misal dikirim ke email Mbak Mega? Ya, boleh. Email saya nanti, kayaknya saya udah cantumkan juga sih di materi ya, jadi nanti bisa ke sana. Atau saya tulis aja deh dulu di sini. Ya, mangga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin dicek gitu ya, terutama sampai menuju online job fair mungkin ya, biar enak. Berarti bisa dikumpulkan pekan ini mungkin ya, kalau misal bisa biar bisa dikoreksi gitu ya. Kalau misal bisa sampai weekday, sampai hari Jumat, saya rasa lebih baik ya, biar nanti revisiannya bisa dikejar sampai online job fair kan hari Rabu, Kamis, Jumat pekan depan. Jadi mangga yang berkenan untuk bisa dibedah, boleh banget bisa dikirimkan. Kalau nggak salah, batch kemarin juga ada ya Mbak ya, waktu itu saya Betul. Sebagai coding teacher ya, dicek. Betul. Tapi mungkin jangan high expect dulu ya, karena saya pasti akan reviewnya di sela-sela waktu kerja gitu. Tapi nggak apa-apa, dikirimkan aja, pasti saya balas. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega. Kalau saya sedikit menyimpulkannya, saya paling dapat poinnya adalah apa yang kita buat baik di CV ataupun LinkedIn itu ya fokus gitu ya. Fokus dengan apa yang memang uniknya dari kita dan apa yang ingin kita apply-kan. Fokus dan tajam gitu. Jadi semuanya mengarah ke satu tujuan gitu ya. Pengalaman kita, educational background yang kita tulis, dan semua yang kita tulis itu dalam rangka fokus dan tajam. Mungkin itu untuk sesi sore hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Mangga bisa dipersilahkan untuk teman-teman open cam dalam waktu 5-7 detik ya, bisa open cam, nanti kita akan foto bersama. Dan sambil saya izin reminder ya, sambil teman-teman yang lain open cam, saat ini sudah masuk ke fase challenge. Ada 3 pilihan challenge, silahkan dipelajarin, ingin fokus yang mana. 4 pilihan challenge, sorry ya, untuk yang digital marketing ada tambahan yang affiliate marketing ya Mbak Mega. Jadi ada 4 challenge yang bisa dikejar sama teman-teman peserta. Mangga minimal pilih salah satu ya. Kalau misal pengen nyoba lebih dari satu, sangat disukai ya, terutama kayak yang freelance. Itu kan saya rasa bisa banget untuk dikejar sama semuanya, dan nggak effortnya nggak terlalu besar lah saya rasa ya. Yang freelance, top coder, kalau yang coding ya, sama project mitra, saya rasa bisa lah kalau misalnya mau dikejar. Tapi minimal satu challenge dikerjakan. Kalau misal opsi yang 1, 2, sama 4 itu dikerjakan semua tugasnya. Kalau yang pilihannya adalah mitra, project dari perusahaan mitra, itu milih salah satu ya, karena ada 8 project, bisa dipilih salah satu. Nah, itu bisa dikerjakan dari hari kemarin sampai hari Selasa pekan depan, berarti masih sepekan lagi, silakan dikejar. Jangan lupa untuk join ke channel, ke grup diskusinya ya, supaya kalau misal bertanya bisa di sana, atau yang kalau project perusahaan itu bisa kerjasama ya, atau kolaborasi, ada project yang tim, bisa banget di sana. Gitu, mungkin sekarang saatnya kita berfoto dalam hitungan 5 detik. Kalau belum ada yang open cam lagi, kita akan berfoto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Kita berikan gaya terbaik teman-teman ya. Oke, jangan lupa bersuara juga boleh walaupun nggak masuk. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Saya rasa cukup. Hatur nuhun, sebelum kita tutup ada absen seperti biasa. Izin mungkin dari ini ya, diisi, atau misal kalau misal belum sempat bisa di-save dulu, sudah dikirim sama Kang Yeris, bit.ly/jcc /expert sharing /5 absen gitu ya. Nah, ini bisa diklik untuk diisi absennya. Bagi yang belum bisa sekarang bisa di-save. Bagi yang memang berhalangan banget, ada kondisi darurat, belum bisa nanti bisa PM saya untuk mengisi absen. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Selamat melanjutkan challenge untuk semua peserta JCC. Kita tunggu sampai akhir hari Selasa, lalu kita ketemu lagi di online job fair di hari Rabu sampai Jumat. Insya Allah sebenarnya kita masih ada 1 slot lagi expert sharing. Yang ke-6, kalau misalnya masih memungkinkan dari segi waktu, yaitu tentang apa ya? Tentang portofolio itu sendiri ya Mbak Mega ya. Karena sekarang fokusnya CV dan LinkedIn, nanti ada satu lagi portofolio dan juga coding interview ya, melengkapi yang coding challenge kemarin, ada coding interview. Oke, kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa masing-masing ya, bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun Mbak Mega, materinya luar biasa komprehensif dan sangat semangat.